Muslim sembah Allah itu sembah apanya? Justru pertanyaannya itu harusnya kalian sembah Yesus itu apanya yang Tuhan. Jadi kami menyembah Allah itu menyembah zatnya, bukan bentuknya. Karena Allah itu bukan benda, tidak punya bentuk fisik. Jadi yang kami sembah itu eksistensinya atau keberadaannya, bukannya rupanya. Analoginya gini, angin. Kamu percaya angin itu ada? Kamu merasakan tapi tidak pernah melihat bentuknya kayak apa? Apakah karena tidak pernah melihat bentuk jadi angin itu tidak ada? Tidak, angin tetap ada. Yang kedua, cinta. Kamu sayang sama orang tua kamu. Apakah kamu pernah melihat bentuk cinta itu kayak gimana? Tidak. Apakah tidak ada? Ada tetap. Jadi, tidak semua yang nyata harus punya bentuk untuk disembah atau diakui. Dalam Al-Quran jelas kata Allah tentangnya, Allah itu la syakka mislihi syai'un, tidak ada satupun yang serupa dengannya. Artinya Allah tidak bisa dibayangkan bentuknya, tidak bisa disamakan dengan makhluk. Jadi pertanyaan tentang kalian sembah Allah itu sembah apanya, itu salah dari awal. Karena kalian itu menganggap Allah itu harus punya bentuk dulu baru bisa disembah. Lagian yang harus jadi pertanyaannya itu, kalian sembah Yesus itu apanya yang Tuhan? Katanya Tuhan, tapi lahir, makan, tidur, mati. Terus berdoa pula pada Tuhan. Yang kalian sembah dari Yesus itu yang mana? Tubuhnya, jiwanya, atau Tuhannya? Padahal Yesus sendiri berkata, satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Yohanes 17 ayat 3. Artinya Yesus sendiri bedakan dirinya dengan Allah. Kalau Tuhan harus kelihatan baru disembah, berarti kamera lebih hebat dong daripada Tuhan. Karena cuman yang bisa ditangkap kamera yang dianggap ada. Kalau Yesus Tuhan tapi masih berdoa, berarti Tuhan lagi ngobrol sama Tuhan. Atau gimana konsepnya? Yesus lapar, makan. Capek, tidur. Berdoa kepada Tuhan. Terus kalian bilang dia Tuhan. Ini Tuhan kok butuh istirahat. Kita aja kalah sibuk. Kalau Tuhan harus punya bentuk baru bisa disembah, berarti Tuhan itu terbatas. Kami itu bukan menyembah yang berbentuk, tapi kami menyembah yang menciptakan segala bentuk. Jadi sadar woi sadar. Ya, salam semuanya. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya di sini, teman-teman. Malam Minggu ini ya, malam yang panjang. Jadi, malam yang asik buat live streamingan. Hari ini saya buat tema muslimah ini dipermalukan oleh murtadin ya. Jadi buat teman-teman yang nanti mau bergabung dengan saya jangan baper ya. Saya sengaja maksudnya tuh mancing yang buat Viti ini biar mau bergabung dengan saya. Sebenarnya di sini yang cerdas-cerdas itu teman-teman tim yang biasa di room saya ya sebenarnya ya. Cuman saya buat judulnya itu melawan murtadin biar dari mereka itu sedikit punya nyali untuk masuk gitu loh ya teman-teman ya. Terus tadi ya teman-teman ada yang komentar kemarin itu yang yang konten kemarin malam itu menantang katanya saya Islam, apa yang mau ditanyakan tentang Al-Quran saya siap menjawab. Saya bilang oke, silakan masuk sampai saya paku di situ teman-teman ya. Kira-kira nonton nggak ini orangnya? Kalau memang nonton, kalau punya nyali ayo bergabung. Jadi jangan cuma hanya komentar-komentar gitu, ngapain, aduh buang-buang waktu saja saya, ya kan? Jadi kalau misalkan dia ingin membuktikan dia bisa menjawab tentang Al-Quran, dia bisa menjawab tentang Islam, justru live streaming begini langsung bisa didengar banyak orang, nggak buang-buang waktu, ya kan? Betul nggak teman-teman? Oke ya, seperti biasa saya akan memulai dengan video. Bentar. Tuh, bentar. Ini, nah, rada-rada itu sekarang nih. Oke, kita mulai ya. Teman-teman tahu ya, ini orang. Jadi sebenarnya kita bukan perkara mau ngenaikin orang biar terkenal, enggak ya. Nggak masalah sih buat saya ya. Siapa tahu dengan terkenal dia perekonomiannya dapat terbantu, ya kan? Ini orang sok-sokan dia membela Islam tapi kebanyakan nyinyir gitu, bukan menjawab tapi asal ngejeplak gitu. Dan berapa kali saya buat reaction seperti ini setidaknya punya nyali lah masuk di room saya gitu. Jangan cuma keluar-keluar bikin video doang gitu. Coba masuk ke live streaming begini betul-betul dinyatakan seperti mulutnya ini ya. Coba kita dengarkan. Tuhanmu cuma setara nabiku ternyata.
Kalau ukuran terhebat adalah mukjizat, berarti Musa lebih hebat karena membelah laut. Kalau ukurannya menghidupkan orang mati, maka dalam Bible Nabi Elisa juga membangkitkan orang mati. 2 Raja-Raja ayat 32 sampai 35. Kalau ukurannya menyembuhkan, murid-murid Yesus juga menyembuhkan banyak orang. Kisah Para Rasul 5, 15 sampai 16. Jadi mukjizat bukan bukti otomatis bahwa seseorang adalah Tuhan. Maaf ya ibu ya, saya katakan ibu ini masih terlalu tolol. Jadi kalau tidak mau dibandingkan, wah katanya Yesus itu sama Muhammad sama, gak ada bedanya gitu ya. Tapi yang buat perbandingan itu Musa, para nabi-nabi yang ada di dalam kitab kita juga teman-teman ya. Gak ada satupun dia pakai langsung nyebut Muhammad, itu gak ada. Kenapa bisa demikian? Ya karena gak tahu diri. Karena gak tahu diri orang seperti bukan gak tahu diri, gak punya otak. Cocoknya gak punya otak ya. Maaf ya kasar ya. Kayak orang-orang seperti ini memang harus disaklakin teman-teman. Gak tahu diri banget mereka ini jadi manusia. Kayak gak sadar bicaranya itu mengarahnya kemana, konsisten gak dia bicara kebenaran gitu loh teman-teman ya. Coba diulang lagi ya, sekali lagi. Ini ceritanya dia itu ngebahas apa sih teman-teman, boleh lihat. Yesus Kristus lebih hebat dari nabi lain termasuk nabimu. Nah ceritanya nih ada orang yang mengatakan Yesus Kristus itu lebih hebat daripada nabimu. Ini ceritanya ada orang yang berkomentar terus kata dia. Nah itu ya, ini mesti diperhatikan nih. Saya bilang nih orang kalau kurang otak ini memang rada-rada teman-teman. Pedenya mereka itu cuma menang pede doang ya. Kita lihat nanti kita counter. Tuhanmu cuma setara nabiku ternyata. Kalau ukuran terhebat adalah mukjizat, berarti Nabi kamu setara dengan Yesus, setara di mananya? Nah ini loh, saya katakan ketololan muslimah ini kayaknya ini banget ya, konsisten. Coba, gak ada satupun loh ulama yang berani selalu tantang di sini. Ayo, kita buka data sama-sama ya, mana yang lebih hebat antara Yesus dengan Muhammad? Ya, boro-boro setara gitu loh. Dan celakanya saudara, saya katakan bahwa celakanya ini Islam itu menyetarakan Muhammad dengan nama Allah itu setara. Kalau mereka hanya mengatakan Yesus sama Muhammad aja lebih tinggi daripada Muhammad, saudara. Buktikan dulu dong datanya di mana. Mau dilihat dari sudut apa? Hah? Mau dilihat dari sudut sikil, kepala, ketek, pantat, paha, pinggang, dada, atau apa? Ya, mau dilihat dari sudut apa ini? Di sudut dari kelakuannya, dilihat dari sudut asal usulnya, dilihat dari mujizatnya, dilihat dari gelarnya, dilihat dari ajarannya, atau apa? Nah, itu baru cerdas, saudara. Jadi kalau bicara di media sosial ini ya, utamakan bahwa apa yang kita sampaikan tuh bisa mencerahkan umat. Ya, saya nggak menyombongkan diri bahwa apa yang saya katakan bisa mencerahkan umat. Ya, teman-teman bisa apa yang saya katakan ini sekiranya tidak dapat ilmu ya, tinggal teman-teman bisa bilang, Bu Fatimah saya nggak paham Bu Fatimah tadi ngomong apa. Kok saya nggak bisa menyerap apa yang Bu Fatimah sampaikan misalkan. Teman-teman boleh bilang ya. Jadi kalau dia mengatakan Nabi Muhammad itu sama dengan Yesus, itu mau dilihat dari mana? Yesus lahir itu bukan dari benih manusia, Muhammad dari benih manusia. Dari situ tinggian mana, bagusan mana, standar gak, setara apa gak? Gak setara ya, gagal, contreng. Ini mesti dibuat contreng-contreng gitu ya. Yang kedua, muslimah ini harus bisa membedakan mana yang gelar, mana yang mujizat. Ya, ini masalahnya umat katak dalam tempurung ini ya, semua tokoh bisa meratakan jadi nabi, semua kehebatan itu diratakan semua mujizat gitu. Ini tak kasih edukasi biar tambah pinter dikit ya Bu ya. Yang disebut gelar ya, misalkan, ini misalnya nih ya, Yesus itu terkemuka di dunia dan akhirat, itu bukan mujizat, itu namanya gelar. Yesus tahu hari kiamat misalkan, itu bukan mujizat, tapi sesuatu yang dimiliki dari sisi keilahiannya, karena hanya Tuhan yang tahu hari kiamat. Nah gitu loh, itu misalkan, ini contoh ya. Kalau disebut mujizat itu harus bermanfaat buat umat. Ya, harus bermanfaat buat umat. Misalkan bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membangkitkan orang mati, bisa mencelikkan orang buta yang dari lahir, bisa buat jalan orang yang lumpuh puluhan tahun. Hanya dengan kata-katanya dia bangun ya bangun dia. Nah itu gak bisa dimiliki oleh gelar manapun, nabi sehebat apapun gak bisa. Ya ini kalau dilihat dari sisi gelar, dilihat dari sisi mujizat.
Pertanyaannya, ini nabi kamu ini bisa kena sihir? Imbang nggak ini dengan Yesus yang mengusir setan? Nah itu. Nggak imbang, Bo. Aduh. Muslim. Tiap hari berkoar-koar bicara kosong saja kok diminati. Saya mau bilang nih sama teman-teman muslim ya. Siapapun kalian yang mendengar tausiah-tausiah macam orang seperti ini, kalian gak akan dapat ilmu. Kalian gak akan tambah pinter, tambah tolol, iya. Ya. Setidaknya saya nih setidaknya bisa memberikan lebih daripada orang ini gitu loh, saudara. Apalagi kalau dia berani masuk di sini, saya tunjukkan dalilnya. Dan dia juga harus bisa buktikan kehebatan Muhammad di mana. Tunjukkan pakai data, bukan pakai congor. Kalau modal congor doang tuh dari dulu waktu saya masih Islam juga begitu. Saya dulu selalu mengimani Nabi saya itu paling mulia. Taunya dari mana? Dari kata ustadznya. Iya. Nabi saya itu kenapa dia menikahi banyak perempuan? Karena yang dinikahi itu wanita tuwek-tuwek. Ya dari mana kata itu imannya? Dari congornya ustadznya. Apakah dari data? Enggak, itu loh ya. Jadi kalau itu udah masa lalu saya itu ya Simbo. Itu masa lalu saya. Aduh, kamu masih udah tahun 2026, daya pikirnya masih masa lalu. Aduh, ampun deh. Masa lalu. Gini hari masih kayak begitu aja, Bo. Punya pemahaman masih begitu-gitu saja deh, Bo. Lanjut lagi sampai di mana tadi? Itu lebih hebat karena membelah laut. Kalau ukurannya menghidupkan orang mati, maka dalam Bible Nabi Elisa juga membangkitkan orang mati. 2 Raja-Raja ayat 32 sampai 35. Nabi Elisa membangkitkan orang mati bukan pakai nama Yesus, bukan pakai namanya maksud saya, bukan pakai namanya dia sendiri. Karena Tuhan menyuruh. Ya. Kalau Yesus itu katakan bangun, itu yang harus bisa dibedakan. Makanya kalau punya kitab itu, Bu, ya, itu jangan cuma hanya tulisan-tulisan doang, bukan cuma jadi bacaan-bacaan doang. Itu kisah nyata, sejarah nyata. Jadi ada kronologisnya gitu, ya. Jadi kalau pengen cerita Elia, ya kamu harus tahu kronologisnya bagaimana. Kalau kamu pengen cerita tentang Yesus, lihat Yesus itu kronologisnya bagaimana. Bukan tiba-tiba hanya tulisan-tulisan gitu, ya. Itu harus dibedakan. Kalau ukurannya menyembuhkan, murid-murid Yesus juga menyembuhkan banyak orang. Murid-murid Yesus menyembuhkan banyak orang atas dalam nama Yesus, bukan dalam nama mereka sendiri lah. Itu tololnya mereka, ya Tuhan. Gak bisa bedain kan? Ya itu. Ini orangnya kira-kira tadi kan saya pajang tuh di thumbnail tuh. Harusnya tuh tertarik dong, terpanggil dong masuk ke room saya biar saya bal-bal di sini sekalian. Ya. Jadi ya Bu ya. Jadi kalau bicara itu harus pakai otak. Pantat sama mulut itu harus dibedakan. Masa pantat sama mulut sama cuma bisa pret doang, gak ada gunanya, gak ada manfaatnya, gak ada ilmunya. Ya. Bukan menyombongkan diri. Maksud saya ini apa yang dikatakan salah masalahnya. Dia kalau nggak ngerti kitab orang jangan sok-sokan, ya. Murid-murid Yesus itu adalah utusan Yesus gitu. Ya, mereka tuh diutus oleh Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nggak ada namanya ketika mereka dibaptis dalam nama Petrus, nama Yohanes, nama Matius, nggak ada kan? Bisa bedain, Bu? Bisa bedain nggak? Mudah-mudahan otaknya makin berfungsi. Ada nggak sih Islam yang mau bergabung dengan saya? Yang komen-komen katanya mau soal boleh kayak tanya tentang Islam sini, saya tanya siap jawab katanya. Oh, saya tunggu nih, jangan cuma hanya komen-komen, ya. Saya tunggu, beneran nggak punya nyali nih. Hebat ini kalau Islam siap dipertanyakan ya. Lanjut. Kisah Para Rasul 5, 15 sampai 16. Jadi mukjizat bukan bukti otomatis bahwa seseorang adalah Tuhan. Dalam Bible sendiri Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes. Nih ya, Ibu makin tolol ya. Ketika Yesus itu bicara, aku tidak bisa berbuat dalam diriku sendiri. Karena Bapa dan Anak itu adalah satu. Ya. Jadi ketika dia diutus sebagai firman, dia harus taat kepada si pengutus. Si pengutus yang itu siapa? Bapa. Artinya, apa yang dikehendaki Bapa akan dilakukan oleh utusannya atau si anak tersebut. Ya. Jadi apa yang dikehendaki dan apa yang dilakukan oleh Yesus harus ada kesinkronan. Tidak bisa berbuat sendiri karena Yesus itu adalah firman yang hidup, firman yang menjadi manusia. Yesus adalah perkataan, firman yang keluar dari mulut Bapa. Ya. Jadi ketika dia keluar, dia akan melakukan apa yang dikehendaki sang Bapa itu, gitu loh. Ibu maksudnya begitu ya. Bukan dia terus dikatakan tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya memang nggak boleh songong, nggak kayak nabi kamu. Ayo, saya balikin nih.
Jelas-jelas nabi kamu dengan Allah itu beda oknum kan? Ya, Slim? Betul nggak? Muhammad dengan Allah beda oknum nggak? Muhammad katanya utusan Allah, betul? Apa yang dikehendaki Allah, apakah dilakukan oleh Muhammad? Atau jangan-jangan kebalikan, apa yang diingini Muhammad baru akan dicap halal sama Allah. Nah, ini beda ini. Ini kita bingung, ini kebingungan nih. Ini mana yang utusan, mana yang mengutus? Yang mengutus sebenarnya ini posisinya si prepet ini sebagai utusan yang untuk manusia, apa ayat yang dari langit itu hanya diperuntukkan untuk si prepet? Nah, itu. Kira-kira ada yang muslim yang mau bergabung dengan saya, mau menjawab? Saya tunggu ya. Pegang kata-kata saya, pertanyaan saya tadi satu. Si prepet ini kan utusan nih. Kira-kira si prepet udah taat belum yang diperintahkan oleh Allah? Allah ngomong apa, si prepet kelakuannya apa? Pas giliran si prepet sudah terlanjur melakukan, ada sertifikat halal dari langit. Ini gimana? Ini si prepet sebagai utusan ini hanya sebenarnya diperuntukkan untuk manusia, apa hanya untuk kesenangan dirinya sendiri gitu loh. Ada lagi ayat yang turun, dosa kamu sudah dihapuskan dari dosa masa lalu dan dosa yang akan datang. Waduh, ini celaka 7 turunan, ini celaka 1007 turunan ini. Ya teman-teman, kok ada ini? Sekali lagi ini saya kepengen muslim nih. Aduh, bener sadar ya. Ini mulut saya memang rada bocor teman-teman. Tapi bocornya nggak sembarang bocor ya. Ini ilmu loh. Saya mau tanya, nih biar teman-teman nih harus kasih pertanyaan supaya kalian tuh mikir. Kalau nggak dikasih pertanyaan nggak bisa mikir kalian. Ya, logikanya yang namanya utusan itu harus taat apa yang diberitakan Allah. Itu yang ke-1. Dan yang kedua, harusnya misi utusan itu hanya sebagai alat Tuhan untuk menyampaikan apa yang dikehendaki Allahnya untuk manusia, betul? Pertanyaannya ayat-ayat Al-Quran yang bisa berguna untuk seluruh umat manusia yang mana? Nah loh. Kalau isinya perangilah orang-orang yang tidak seagama dan tidak mengharamkan apa yang kamu haramkan. Lah ini cocok nggak ini untuk masa-masa orang masa kini? Kalau ayatnya cuma hanya cocok di masa itu aja ya udah nggak usah lagi klaim-klaim itu wahyu dari Allah. Allah itu maha tahu, maha sempurna. Waduh, kalau maha sempurna jangan buru-buru nurunin wahyu kayak begitu, bahaya. Itu akan melahirkan para teroris itu, ya. Itu akan melahirkan umat-umat yang menjadi peneror manusia lainnya. Karena apa? Kurang pertimbangan nih sepertinya. Makanya harus dipertanyakan Allah itu Tuhan apa bukan, itu loh. Sering saya ajak kalian tuh bertanya. Jangan bangga dengan kata Allah. Allah ini belum tentu Tuhan gitu loh. Jadi pertanyakan dulu Allah kamu ini Tuhan apa bukan, masa kurang pertimbangan ngasih wahyu. Makanya inilah celakanya saudara. Ketika agama terlalu banyak klaimnya terlalu tinggi. Oh, Al-Quran itu 100% wahyu dari Allah yang tidak pernah berubah-ubah, yang sempurna. Wah, ini bahaya. Resikonya adalah kalian dikejar sama para apologet Kristen. Woi, serius nih. Lu tadi ngomong apa kentut? Nah, gitu saudara ya. Kita akan kejar. Lu tadi barusan ngomong apa kentut? Ngomong gua katanya. Kalau lu ngomong harus bertanggungjawabkan. Sempurnanya di bagian mana? Ada muslimnya punya nyali membuktikan. Hah? Sempurnanya di bagian mana? Nah, pasti sampai hari ini pada nggak tahu. Pasti apologet Kristen lagi yang pasti akan bantu nunjukin ini loh cacatnya. Nah gitu. Ya, pasti apologet Kristen lagi yang akan menunjukkan ini loh cacatnya. Bagusan Alkitab, gak usah mengklaim-klaim kitab Taurat dan Injil itu wahyu dari langit yang tidak pernah berubah-ubah. Enggak, kami tidak pernah begitu. Jadi kamu tidak punya hak untuk mengejar kami ya. Kami sadari ya bahwa dalam perjanjian lama itu tidak kita langsung sekonyong-konyong kita katakan itu wahyu dari langit. Enggak, cuma hanya 10 firman doang yang dari langit, yang dengan tulisan Tuhan sendiri. Ya, dengan jarinya di 2 loh batu itu aja kok yang original dari Tuhan sendiri. Selebihnya apa? Selebihnya sejarah, saudara. Sejarah fakta yang memang ditulis oleh para nabi. Dan para nabi pun gak sembarang nulis, gitu loh ya. Mereka memang diutus Tuhan itu untuk menuliskan hal-hal yang sudah terjadi maupun hal-hal yang akan terjadi. Nah, itu saudara. Jelas ya Alkitab itu? Jelas ya.
tidak perlu mengklaim-klaim, kitab saya itu wahyu dari langit 100% tidak pernah berubah titik komanya. Nggak bisa begitu, orang tulisan manusia kok masa nggak bisa beda. Jangankan titik koma. Alkitab itu ya, dari sumber ini kalimatnya begini, ada kata-katanya yang beda, ada kata kadang-kadang pakai silsilah yang beda. Ngerti kalian? Contoh nih ya. Misalkan dari ini cerita, saya kasih analogi ya. Si A menulis perkara Wiro Sableng misalkan. Wiro Sableng ini punya anak namanya Wiro Gendeng. Nah, misalkan itu ya. Terus dia punya istri namanya Wiri-Wiri, misalkan ini. Terus kemudian si cerita yang si B, dia menuliskan tentang Wiro Sableng tadi mengenai saya mendapatkan informasi dari si itu loh, si Wiro Gendeng. Wiro Gendeng itu yang punya keturunan dari si Wiro Sableng misalkan. Tapi waktu ceritanya si A, saya dapat informasi dari Wiro Sableng. Dia bercerita begini. Nah, ceritanya dari Wiro Sableng, yang satunya cerita dari anaknya Wiro Gendeng gitu loh, teman-teman. Tapi yang diceritakan ini sama. Jelas akan menghasilkan kalimat dan tulisan dan juga huruf yang berbeda. Nah, itu Alkitab, jujur ya. Alkitab, saudara, itu begitu. Karena kalau bicara, misalkan lagi contoh saya contohkan lagi dari Matius misalkan. Ada lagi yang cerita secara eksplisit dia menulis ini soal Matius misalkan. Tapi ada lagi yang cerita itu loh yang anaknya Zebedius. Tapi sama-sama gitu. Disebutnya sebenarnya maksud tujuannya adalah Matius gitu. Itu loh orang Lewi, nah, misalkan. Tapi nggak mengubah sebuah kebenaran karena sama-sama yang diceritakan adalah satu sosok itu. Yang satu menceritakan tentang dari sukunya, yang satu menceritakan langsung dari eksplisit namanya. Nah, itu Alkitab. Kami nggak pernah mengatakan, oh kitab kami wahyu dari langit yang tidak pernah berubah-berubah. Ini menjadi si malakama Islam juga loh, Slim. Kalian paham maksud saya apa? Ini dengar baik-baik ya, dengar baik-baik, pasang kuping baik-baik. Itu otaknya juga normal, kan, taruh di kepala, jangan taruh di pantat ya, taruh di kepala. Islam juga berpikir bahwa Taurat dan Injil itu juga diturunkan dari langit. Taurat diturunkan dari langit untuk Musa, jadi sebuah kitab. Nah gitu ya, itu pikir otaknya Islam itu. Kacau balau memang mereka ini. Terus Injil diturunkan untuk Nabi Isa, jadi udah sebuah kitab, udah buku. Si Isa ujuk-ujuk udah dapat buku aja dari langit. Sehingga ada tulisan-tulisan yang kita pegang nih teman-teman, yang dipegang umat Kristen. Kalian nonton di mana Injil yang asli, Injil Nabi Isa yang sesungguhnya? Udah goblok lantang pula. Aduh, saya heran saya. Ini biji mana ceritanya si Isa dari langit langsung diturunkan jadi buku? Ini sebuah kisah apa dongeng isinya dalam buku itu gitu loh. Itu ke satu. Yang kedua, ini bahayanya Islam. Kalau Taurat dan Injil diturunkan dari langit berarti tulisan Allah juga dong. Betul? Betul enggak? Nah, artinya Islam nggak bisa lagi menuduh Taurat dan Injil itu bisa dirubah-rubah atau dipalsukan. Nah, gitu dong aturannya. Apalagi bisa hilang di telan langit, di telan bumi. Kalian itu meremehkan Allah kalian sendiri dong kalau begitu. Katanya Allah itu menjaga kitabnya. Emangnya Quran, masa Quran doang diklaim yang dijaga? Taurat dan Injil katanya juga tulisan Allah. Masa tiba-tiba Allah berubah? Waktu menulis, padahal sama-sama firmannya kan, sama-sama wahyunya kan, Slim? Betul enggak? Kurang otak sih kalian itu memang. Makanya ya kalian tuh dari kecil jangan dibiasakan isi kepala itu jangan dibungkus terus. Kurang oksigen. Nah kalau kurang oksigen itu gak nyerap di kepala, akhirnya apa? Buntet. Ya beku, garing. Otaknya tuh kayak gak berfungsi gitu. Ya. Jadi biasakanlah hidup normal. Jangan terlalu fanatik gendeng begitu. Buat apa ya? Gak usah ada dibangga-banggain lagi lah, Slim. Aduh, untuk apa sih kalian terlalu fanatik? Coba buktikan dulu siapa sih ada yang Islam fanatik, silahkan boleh. Kalau bisa membuktikan Islam benar, ayo saya undang kalian naik di room saya. Saya tunggu kalau ada Islam yang bisa menjawab semua pertanyaan saya. Wah berarti betul klaimnya. Kalian boleh fanatik. Kalian boleh melakukan aksi-aksi apa namanya nih? Oh kami umat Islam nggak setuju kalau gereja itu dibangun. Nah boleh. Ya. Kalau kalian itu bisa membuktikan kebenaran dalam Islam, wah boleh. Tapi kalau kalian cuma modal congor doang, ya ngapain fanatik, bos? Jangan konyol jadi umat itu. Beragama aja, sholat aja, puasa, naik haji sono. Nggak ada yang larang lu kalian semuanya pada.
Jangan fanatik menghakimi orang, recokin orang jual daging babi dipermasalahkan. Lah lu kan nggak boleh makan daging babi. Ya udah, orang kita pengen. Lu apa urusan lu? Tapi apa? Tapi kan goblok jadinya kan kalian. Nah itu, ini orang-orang kalau goblok teman-teman itu otaknya nggak normal, bener-bener bikin ketawa jadinya, tapi bikin kesel gitu. Ini terutama saya ini, aduh paling, kesel banget lihat kalian ini kayak gitu ya. Heran deh. Apa ini? Ya. Apa nih Mahmud ini? Ustazah apa ini? Tulisannya Arabnya kecil banget itu apa sih? Nggak kelihatan. Fatima, San Marco, Robio, UZE. Aduh, ya oke lah. Ya, selamat datang lah buat teman-teman kalian semuanya yang baru bergabung di channel saya. Jangan lupa ya, support channel saya. Kalau sementara ini tidak ada iklan, teman-teman bisa support melalui rekening yang sudah saya taruh di deskripsi ya, teman ya. Oke, terima kasih banyak atas support kalian. Ya, lanjut sampai di mana nih otaknya? Yohanes 5 ayat 30. Kalau benar Tuhan, kenapa berkata tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Di dalam Matius 28:18, Yesus bilang apa? Segala kuasa di bumi dan di surga telah diberikan kepadaku. Perhatikan kata diberikan. Kalau diberi kuasa, berarti sebelumnya tidak punya kuasa itu. Jadi kalau dia datang sebagai manusia saja, kalau misalnya Islam bisa menerima kenyataan itu saja, ya, dia nggak akan mungkin otaknya jadi kayak katak dalam tempurung begitu, teman-teman. Itu aja dulu. Karena kesulitan Islam itu memahami kebenaran di dalam kitab kita ini, saudara. Karena mereka belum bisa menerima kenyataan dan menerima fakta bahwa Firman itu datang ke dunia sebagai manusia. Siapakah Firman itu? Nah, ketika dia mencomot ayat ini, comot ayat ini, comot ayat ini, tapi kalau dikasih ayat yang bisa menjelaskan, tidak rela. Nah, inilah kebotolan mereka yang selalu ditinggi-tinggikan. Ya, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Tidak ada segala sesuatu yang jadi tanpa Dia. Lalu kita lompat ke ayat 14. Firman itu menjadi manusia. Nah, kalau sudah tahu itu, gak usah lagi pakai tanya. Jadi kenapa ada bahasa kuasa diberikan, kuasa di langit dan di bumi diberikan kepada Dia? Ini adalah otoritas sebagai Dia yang menyandang ketika Dia datang sebagai manusia, saudara. Ketika Dia menyandang sebagai manusia, saudara, tentu bahasa untuk sesama manusia yang pada saat itu berada, ya, Dia akan menggunakan kata itu. Ya. Jadi segala kuasa diberikan kepada Dia, kuasa langit dan bumi diberikan kepada Dia. Artinya pernyataan Allah yang sejati itu ada di dalam diri Yesus. Ketika Dia datang ke dunia sebagai manusia, disitulah kita manusia mengenal jati sejatinya Tuhan, jati dirinya Tuhan. Tanpa Dia menyatakan diri sebagai manusia, saudara. Mungkin hari ini kita juga masih halu, saudara. Tuhan itu seperti apa? Ya, Tuhan itu seperti gas lah. Ya, Tuhan itu seperti asap lah, gitulah. Pokoknya udah gak usah banyak tanya. Udahlah, logikan sendiri. Namanya Tuhan gak pernah kelihatan. Udah gak usah tanya wujudnya. Udah gak usah tanya sifatnya. Udah gak usah tanya bagaimana Dia rencananya. Lo mati-matian jungkir balik nyembah doang. Tanpa lo mengenal siapa dirinya. Dan perlu saya ingatkan buat saudara-saudaraku muslim ya. Ketika ada Tuhan, Dia punya rencana yang indah buat manusia. Ada sisi gelap di luar sana, yaitu iblis, yang juga ingin menghancurkan atau menggagalkan sebuah rencana yang Tuhan berikan kepada manusia itu. Jadi, dari dua sisi ini, yang tiap hari bergejolak untuk perang, saudara, Islam ada di posisi mana? Islam gak sadar karena Islam itu tidak pernah diajar untuk memusuhi iblis atau memusuhi kuasa gelap. Yang menjadi musuhnya umat Islam adalah Yahudi, cicak, sama orang kafir. Betul? Musuhnya umat Islam itu. Mereka tidak memfokuskan musuh manusia adalah iblis. Sementara Alkitab, ya, kenapa Yesus tuh Dia mengatakan akulah terang dunia? Nah, ketika terang dunia itu hadir ke dunia, saudara, iblis gak bisa tinggal diam. Dia akan memakai utusannya untuk apa? Untuk menggagalkan apa yang menjadi rencana Bapa dalam misi penyelamatan manusia yang sudah terbelenggu oleh dosa, saudara. Dan kepengennya si iblis manusia itu selamanya terbelenggu dosa. Bahkan si iblis tersebut punya rencana ingin memenuhi manusia itu sepenuh-penuhnya di dalam neraka. Itu misi iblis. Nah, misi Bapa
Bapa di sorga, yaitu Tuhan yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Misinya adalah supaya manusia tidak ada lagi yang binasa. Nah, berlawanan nggak? Berlawanan. Dan ini si ibu ini perlu tahu ya. Ternyata yang punya rencana jahat itu adalah ada Allah yang mereka sembah tunggang tungging tiap hari, ternyata punya rencana ingin memenuhi neraka itu dengan jin dan manusia. Loh, kok misinya mirip sama si simbolis ya? Wah, bahaya ini saudara. Nah, makanya perlu cerdas, cermat. Perlu kecerdasan dan cermat saudaraku Islam ya. Jadi jangan cuma hanya tunggang-tunggeng, kok nggak kenal apa yang kau sembah. Tapi fanatiknya gila, takbir. Pakai toa nggak cukup teriak-teriak, pakai toa. Masih mending satu toa. Segala penjuru diteriak biar orang mendengar, takbir. Nah, gitu ya. Kita orang kafir itu ya, udah belajar kebal kuping. Hanya saja kami berpikir dasar, aduh ampun atul. Pede banget punya Allah yang maha besar. Tapi giliran dinista sedikit, kaing-kaing. Merasa dinista, demo, geruduk. Ngancem-ngancem. Banyak sampai apologet Kristen lari ke negeri orang hanya gara-gara Islam. Ya, bikin malu. Teriak-teriak takbir terus. Tapi giliran cuma dinista sedikit baperan. Ya, nggak sesuai nggak? Nggak sesuai, saudara. Jadi kalau kalian teriak-teriak takbir pakai toa tiap hari itu, boya buktikan. Jangan cuma hanya bikin cerita halu, rahasia ilahi. Jadi itulah ada orang yang dikutuk gara-gara dia bakar Quran, makanya dia jadi setengah buaya katanya. Ya ngedongeng doang, faktanya iya apa enggak? Bohong. Islam ini emang aduh, kok kalian tuh punya modal cuma hanya informasi kebohongan doang kok dibangga-banggakan gitu. Ya, oke, saya tunggu kalian ya Islam. Katanya ada yang nantang-nantangin katanya saya Islam, saya akan siap menjawab. Oke, saya tunggu. Ya. Oke, jadi sudah ada Pak King David. Salam Pak King, selamat malam. Salam, selamat malam, Bu Fatimah. Selamat malam. Wah, kelihatannya ini berapi-api nih. Saya kalau bicara Menyala. selalu berapi-api. Menyala. Mantap nih. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Iya. Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Amin, puji Tuhan. Amin. Ya, ini tadi bahas yang ibu itu yang kerudung ya. 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 Pak King, mohon tolong itu dong Pak King, tadi dikasih penjelasan mengenai tentang aku tidak dapat berbuat atas diriku sendiri Pak King. Itu Pak King yang bisa lebih tahu ini, lebih Ya, jelas. nanti saya jelasin dulu Nabi Elia, Nabi Elisa. Oke, siap, nanti siap. kita ke situ ya. Ya, silakan. Jadi, ya. Dalam Alkitab, para nabi seperti Elia, Elisa, maupun juga para rasul ya, memang pernah membangkitkan orang mati. Tetapi mereka melakukannya dengan berdoa, memohon kepada Yod-He Waw-He dan sebagai alat kuasa Allah. Mereka tidak pernah mengklaim memiliki kuasa hidup dalam diri mereka sendiri. Contoh, dalam kitab 1 Raja-Raja, Elia berkata begini kepada Tuhan, "Ya Adonai, Allahku, kembalikanlah kiranya nyawa anak ini." Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 14. Dia meminta kepada Allah, "Ya Adonai Elohimku," begitu loh. "Kembalikanlah kiranya nyawa anak ini." Dia minta. Ya, dia berdoa meminta Allah bertindak. Kemudian kita melihat juga contoh Nabi Elisa dalam kitab 2 Raja-Raja. Elisa juga berseru dan memohon kepada Tuhan ketika anak Sunem dibangkitkan. Nah, kemudian juga para rasul juga demikian. Contoh Rasul Petrus. Dia katakan begini, "Tabita, bangkitlah." Tetapi sebelum Petrus menghardik, Petrus berlutut dulu dan berdoa di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 40. Nah, kuasa itu berasal dari Bapa di surga, bukan dari Petrus sendiri. Kita melihat sekarang keunikan Yesus. Berbeda dengan nabi-nabi lain, Yesus sering bertindak dengan otoritasnya sendiri. Contoh, dia berkata kepada anak muda yang meninggal di Nain, ya di Nain, dalam Injil Lukas 7 ayat 14. Yesus berkata begini, "Hai anak muda," dia ngomong sama mayat jenazah anak muda ini, "Aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka anak muda itu seketika itu bangkit. Yesus tidak meminta kuasa dari luar. Yesus tidak ngomong, "Bapak tolonglah saya bangkitkan anak ini." Enggak. Dia hanya bilang, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu bangkit." Bahkan orang yang lumpuh 38 tahun, dia hanya bilang, "Angkatlah tilammu dan berjalanlah." Nah, kemudian Yesus berkata kepada Lazarus yang sudah mati 4 hari dan sudah dikebumikan, sudah dikubur. Sudah 4 hari.
tentu sudah berbau busuk. Dalam Injil Yohanes 11 ayat 43, Yesus bilang sama orang-orang yang pada waktu itu orang-orang Yahudi begitu banyak sekali, termasuk murid-muridnya, buka batu penutup kuburan itu. Mereka bilang dia sudah berbau. Marta bilang dia sudah berbau, Tuhan. Yesus bilang, kalau kau percaya kau akan melihat kemuliaan Allah. Lalu Yesus berkata kepada mayat itu yang sudah berbau, Lazarus, keluar dari kubur. Maka mayat itu seketika itu juga bangkit dan keluar dari kubur. Bayangkan saudara, hanya dengan berkata kalimat Lazarus, marilah keluar. Lalu mayat yang sudah 4 hari itu tiba-tiba berubah total. Dari tubuh yang sudah rusak, ya, mata sudah rusak, segala organ tubuh sudah rusak, seketika itu juga bisa pulih 100%. Ini mujizat yang dilakukan Yesus tanpa minta-minta, tanpa jampi-jampi, tanpa minta dari Bapa. Dia langsung sendiri mengatakannya. Yesus mengklaim diri sumber kehidupan. Inilah perbedaannya yang paling besar. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25. Tidak ada nabi di dalam kitab perjanjian lama, seluruh kitab PL perjanjian lama, yang pernah berkata seperti apa yang Yesus katakan. Akulah kebangkitan dan hidup. Jadi, Yesus berkuasa mengambil nyawanya kembali. Ya, aku berkuasa memberikan nyawaku, dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Yohanes 10 ayat 18. Nah, ini sangat unik, saudara. Nabi-nabi dipakai Allah, tetapi Yesus bertindak dengan otoritas ilahi. Kita melihat makna teologinya apa. Dalam iman Kristen, Nabi adalah saluran kuasa Allah. Tetapi Kristus adalah sumber hidup itu sendiri. Karena itu banyak orang Kristen melihat mujizat Yesus bukan sekedar mujizat Nabi, melainkan tindakan keilahian. Nah, orang Kristen percaya firman yang diutus turun ke dunia menjadi manusia, menjadi daging. Kalau orang Islam, mereka meyakini firman yang diutus turun atau firman yang disampaikan itu menjadi kitab. Nah, ini dua hal yang berbeda, saudara-saudara. Dan kemudian tadi kita dengar dia berkata bahwa Yohanes 17 ayat yang keberapa tadi? Ayat yang kelima, ayat yang ketiga ya. Yohanes 17 ayat 3 ya tadi ya, kalau nggak salah ya. Betul ya Bu ya? Yang kebangkitannya, Pak? Yang ayat 3 dulu tadi. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. 17 ayat 3. Ya, dia bahas ini juga tadi kan? Iya. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi saudara, di sini ini adalah kalau kita baca judul atasnya, ya, Yohanes 17 ini doa Yesus untuk murid-muridnya. Ya, dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga tadi ya. Betul nggak Bu ya? Yang dia bahas tadi ya? Betul ini, Pak. Nih, Yohanes 17:3 nih. Ya, sebentar. Ini di layar udah ada. Ya, jadi kalau tidak membaca secara keseluruhan ayat Alkitab kita, ya tentu akan terjadi kekeliruan. Karena di sini dikatakan dalam perikopnya, doa Yesus untuk murid-muridnya. Jadi kita kalau harus baca sebenarnya harus menyeluruh. Nah, tetapi kita menjawab saja di dalam Yohanes 17 ayat 3 adalah salah satu ayat yang sangat penting dalam doa Yesus Kristus kepada Allah Bapa ketika dia jadi manusia. Jadi kemanusiaannya berdoa. Ayatnya berbunyi begini, inilah hidup yang kekal. Itu ya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, apa maksud dari ayat ini? Yesus sedang menjelaskan apa itu hidup kekal. Bukan sekedar hidup tanpa akhir, tetapi hubungan yang benar dengan Sang Pencipta. Mengenal Engkau, dalam bahasa Alkitab, mengenal bukan hanya tahu secara intelektual. Artinya, mengenal itu memiliki relasi, hubungan, memiliki persekutuan, memiliki pengenalan pribadi dengan Tuhan. Bukan sekedar tahu. Jadi hidup kekal adalah mengenal Allah secara pribadi. Satu-satunya Allah yang benar. Nah, Yesus menegaskan bahwa Allah Israel adalah Allah sejati. Kemudian bukan berhala atau Allah palsu. Nah, ini sejalan dengan iman monoteisme Yahudi. Mengapa Yesus juga disebut bersama Bapa? Perhatikan, Yesus tidak berhenti pada mengenal Allah saja, tetapi dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus, dikatakan ayat 3 ini.
Nah, artinya apa ini? Hidup kekal juga bergantung pada pengenalan kepada Kristus. Ini sangat penting secara teologis. Apakah ayat ini menyangkal keilahian Yesus? Tentu tidak. Karena dalam Injil Yohanes yang sama, ya, Yesus disebut firman yang adalah Allah, Yohanes 1 ayat 1. Kemudian menerima penyembahan. Yesus menerima penyembahan. Dan Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat yang ketiga. Kemudian memiliki kemuliaan sebelum dunia ada dalam... Yohanes 10 ayat Ya. 30. Ya. Kemudian memiliki kemuliaan sebelum dunia ada dalam Yohanes 17 ayat yang kelima. Berarti Yesus sudah ada sebelum alam semestanya ada. Di mana dia berada? Di hadirat Bapanya. Bersama-sama dengan Bapanya di dalam kekekalan. Jadi saudara, Yohanes 17 ayat 3 tidak sedang berkata Yesus bukan Allah. Melainkan Yesus sedang berbicara sebagai anak yang diutus Bapa dalam konteks inkarnasinya sebagai manusia. Jadi dalam kemanusiaannya dia ucapkan seperti itu. Ya. Nah, di sini kita lihat, melainkan Yesus sedang berbicara sebagai anak yang diutus Bapa dalam konteks inkarnasinya sebagai manusia. Jadi kemanusiaannya itu yang mengungkapkan itu, bukan keilahiannya, saudara. Nah, struktur ayat ini di dalam Yohanes 17 ayat 3 itu sangat penting. Ayat ini justru menempatkan Yesus dalam posisi unik. Keselamatan kekal terkait dengan mengenal Bapa, kemudian mengenal Yesus Kristus yang diutus. Jadi kalau tidak mengenal Yesus, kita tidak selamat. Bagi orang Yahudi monoteis, memasukkan seseorang ke dalam pusat hidup kekal adalah hal yang sangat besar. Kita melihat apa sih makna rohaninya? Nah, hidup kekal bukan hanya masuk surga, umur panjang, atau agama formal, tetapi mengenal Allah yang benar dan mengenal Kristus secara pribadi, karena melalui Kristus manusia datang kepada Bapa. Jadi tidak cukup kita mengambil satu ayat, kemudian kita mengkorelasikan, kemudian kita menafsirkan bahwa ini loh membuktikan bahwa Yesus itu bukan Allah. Oh tidak, saudara. Bukankah Yesus prainkarnasi sebelum turun jadi manusia? Firman Allah adalah Allah. Dia adalah Logos, kalimat Tolo. Jadi Yesus itu bukan manusia, saudara. Tetapi ketika firman diutus turun jadi manusia, diberi nama Yesus. Nah, kemanusiaan Yesus yang 100% ini yang bisa berdoa, bisa makan, bisa lapar, bisa capek, dan seterusnya. Tetapi satu hal yang dia tidak bisa berbuat, yaitu dia tidak pernah berbuat dosa. Itulah Yesus. Karena dia dari firman Allah, bukan dari sperma manusia biasa dan ovum telur dari seorang wanita. Berbeda. Ya, saudara-saudara ya. Kemudian apalagi yang dia katakan tadi, Bu? Di dalam? Dia tidak bisa berbuat dari diriku sendiri tadi, coba. Dari ayat berapa tadi itu? Oh, kalau ayatnya mesti kita cari dulu tuh. Dia Bentar tadi ya. bicara begitu. Ayatnya dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Iya, Dia tidak dapat berbuat apa-apa ya. iya. 1 Korintus 4. Ya. Bukan. Dia tidak dapat apa tadi bahasanya tuh? Dari diriku sendiri, dari Jadi itu sebentar. Ayatnya di Injil Yohanes 5 ayat 19. Yohanes 5. Ya, Yohanes 5 ayat 19 kayaknya. Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakan, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak, bukan itu ya? Ya ini mungkin, sepertinya ini. Iya Betul betul, ya? ini betul. Nah, jadi ayat itu berkata anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Nah, Yes. ini apa artinya? Ini aja baca gini aja udah ngerti kita kalau orang Kristen. Ya, ayat ini bukan berarti Yesus lemah atau tidak berkuasa atau bukan Allah. Justru konteksnya sedang menjelaskan hubungan sempurna antara anak dan Bapa. Yesus berbicara tentang kesatuan dengan Bapa. Maksudnya, Yesus tidak bertindak terpisah dari Bapa, tidak memberontak terhadap Bapa, tidak bekerja independen seperti manusia berdosa. Apa yang Bapa kerjakan, itulah yang dikerjakan anak. Nah, ini menunjukkan kesatuan kehendak, kesatuan karya, dan kesatuan natur ilahi. Konteks ayatnya sangat penting. Sesudah mengatakan itu, Yesus berkata, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya, dalam Yohanes 5 ayat yang ke-21.
Dan supaya semua orang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Yohanes 5 ayat 23. Jadi nyambung semua ini. Nah, konteksnya justru berbicara tentang kuasa ilahi. Memberi hidup, menerima penghormatan yang sama dengan Bapa. Nah, dalam inkarnasi yang merendahkan dirinya sebagai manusia sejati, Yesus hidup dalam ketaatan kepada Bapa. Menunjukkan teladan Ini kerendahan keren nih, hatinya. Ya, Ini keren nih ayatnya nih. Sebab sama Iya. seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Artinya ini bisa dikerjakan hanya sebagai anaknya itu. Kalau si prepet kan cuma hamba, ya nggak bisa dong. iya. Gitu. Ya, jadi dalam inkarnasi, Yesus merendahkan dirinya sebagai manusia sejati. Ketika dia turun jadi manusia, Yesus hidup dalam ketaatan kepada Bapa. Makanya dia bilang, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, karena itu menyatakan kesatuan ilahi dengan Bapa. Dia tidak bisa nyelonong sendiri. Dia harus bersama dengan Bapa. Apa yang Bapa kerjakan, itu yang aku kerjakan. Yesus katakan itu. Ini menunjukkan teladan kerendahan hati. Melayani sesuai kehendak Bapa, bukan nyelonong sendiri. Ini disebut dalam surat Filipi ya, 2 ayat 7. Ia telah mengosongkan dirinya. Artinya, Yesus tidak menggunakan otoritas ilahinya, tetapi mengosongkan dirinya. Bukan dia kehilangan keilahiannya, tetapi mengambil posisi sebagai hamba, melayani. Makanya Yesus bilang, aku datang untuk melayani, bukan dilayani. Nah, kalau kita lihat analogi sederhananya, bukan berarti anak tidak mampu, bukan artinya Yesus tidak mampu, tetapi anak tidak bertindak terpisah dari Bapa. Anak selalu bertindak, selalu bersama-sama dengan Bapa. Tidak mungkin dia terpisah dari Bapa, karena Yesus sudah berkata, aku dan Bapa adalah satu. Tak terpisahkan. Itulah Tritunggal Maha Suci, Maha Kudus. Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu ehad. Satu kesatuan yang tak terpisahkan. Karena Bapa dan Anak bekerja dalam satu kesatuan sempurna. Jadi Yesus menunjukkan ketaatan yang sempurna, keselarasan total dengan kehendak Bapa, dan hubungan ilahi yang sempurna antara Bapa dan Anak. Ya. Nah, ayat ini bukan merendahkan Kristus, melainkan memperlihatkan bahwa apa yang dilakukan Bapa dilakukan juga oleh Anak. Itulah Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, logos, ya, kalimatullah, pikiran Allah yang bersama-sama dengan Allah. Tentu tidak terpisah. Ketika firman turun jadi manusia, apakah firman itu berubah jadi manusia? Kan tidak. Firman mengambil kodrat manusia. Firmannya tidak hilang kuasanya. Firmannya tidak berubah keilahiannya. Ketika dia jadi manusia, kuasanya tetap sama. Kemahahadirannya tetap sama. Dia tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tetapi tubuh manusianya terikat pada ruang dan waktu. Tapi keilahian Yesus tidak terikat pada ruang dan waktu. Itu loh. Jadi kalau kita tidak memahami makna Alkitab, ayat-ayat Alkitab, kita sembrono saja menafsirkan, ya tentu kita sesat. Kita harus melihat konteksnya berbicara apa. Kalau kita tidak membaca konteksnya, lalu kita ambil satu ayat, kita langsung tafsir, ya bisa keliru. Karena tidak membaca konteksnya, berbicara apa konteks ini. Begitu Bu. Ada lagi Bu yang dia katakan? Belum selesai Pak itu tadi videonya. Oh, lanjut kalau gitu, kalau belum selesai. Ya, kita sapa dulu nih ya, Pak Yesaya. Selamat malam, Pak Ya, Yesaya. shalom. Pak Yesaya, selamat malam. Salam, selamat malam. Ya, terus. Selamat malam Malaysia. Wah, lama sekali Pak Yesaya. Gak nongol. Ya. Ya, agak kesibukan aku. Ya, salam Pak King David. King David selalu sapa saya itu Shalom, di shalom, WA. shalom. Ya. Oke, Sama saya ada sibuk sekarang. Ya, saya terus Ya, terus Bu. sibuk, ya. Berarti, Pak. Oke. Ya, siap. Lanjut, Oke, Bu. kita lanjutkan ya. Dan yang memberi tentu lebih tinggi daripada yang diberi. Analoginya gini, kalau presiden memberikan jabatan kepada menteri, apakah otomatis menteri jadi presiden? Tidak. Lalu soal Yohanes 14 ayat 6. Aku jalan kebenaran dan hidup. Itu bukan berarti Tuhan. Nabi juga bisa jadi jalan petunjuk menuju Tuhan. Nah inilah ya, makanya saya bilang ukuran otak kepala mereka nih Pak mesti dibongkar. Ganti otak udang saya rasa lebih bagus ya. Jadi kalau bicara tentang analogi-analogi yang dia paparkan, ini nggak masuk di iman Kristen, itu nggak cocok ya. Kalau misalnya presiden mengutus kabinetnya atau apa, atau mengutus orang yang di luar sana, ya beda, karena mereka beda oknum. Yang kita bicarakan adalah aku dan Bapak adalah satu. Yang dijelaskan oleh Pak King tadi terlalu jelas ya saudara ya. Orang Kristen sangat tahu sekali. Makanya kalau ada orang Kristen yang nonton channel ini masih juga punya niat mualaf, aduh kasihan sekali lah kalian ini ya. Nah sekarang gini, kalau misalnya tadi begini Pak King, dia tadi mengatakan bahwa Yesus dengan Muhammad itu sama Oh, katanya. sama apanya? Kalau memang sama-sama, sejak kapan si prepet Nabi kamu bermujizat, Bu?
Al-Quran itu menyatakan nabi kamu itu tidak bermujizat. Bahkan nabi kamu itu juga tidak tahu hal yang goib. Bahkan nabi kamu itu bisa kena sihir. Nah itu. Jadi mana bisa disetarakan dengan Yesus? Kalau Yesus itu sebagai jalan dan kebenaran dan hidup, itulah yang dimaksud bahwa Tuhan yang pemurah itu memberikan akses untuk manusia supaya bisa sampai ke sorga. Bukan lewat jembatan 1 dibelah 7. Ya. Nabi kamu nggak punya pernyataan akulah jalan dan kebenaran, nggak ada. Boro-boro orang kena sihir masa bisa jadi jalan dan kebenaran. Kalah dong sama Pak King David yang nggak pernah kena santet. Ya Pak King? Ya. Lanjut. Ya, ini ini kita bahas dulu Bu, sebentar Bu. Yang Oke, Yohanes 14 ayat 6 ini. Jadi Ya. ini Yohanes 14 ayat 6 adalah salah satu pertanyaan paling penting dalam Yesus Kristus ya. Ayatnya berbunyi, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini berbicara sebenarnya Yesus ini adalah jembatan Siratul Mustaqim ini yang menghubungkan manusia dengan Bapa di surga. Kalau tidak melalui Yesus, maka tidak akan sampai. Yesus berbicara ini sebenarnya adalah keilahiannya sendiri. Ketika dia berbicara, akulah kebenaran dan hidup, dalam Yohanes 14 ayat 6 berbincang tentang apa? Nah, ayat ini berbicara tentang identitas Yesus yang pertama. Kemudian jalan keselamatan. Yang ketiga, hubungan manusia dengan Allah. Dan satu-satunya jalan kepada Allah hanya melalui Yesus. Karena itu dia berkata, akulah jalan. Yesus tidak berkata, aku menunjukkan jalan. Bukan. Tapi Yesus berkata, aku jalan, bukan menunjukkan jalan. Kalau menunjukkan jalan beda, saudara. Ya, tapi Yesus bilang, akulah jalan. Nah, artinya, Yesus sendiri adalah jalan menuju Allah Bapa di surga. Keselamatan bukan terutama sistem agama, melainkan pribadi Kristus itu sendiri yang adalah logos kalimatullah. Kalimatullah, firman Allah yang hidup. Nah, dalam konteksnya, murid-murid bingung tentang kemana Yesus akan pergi. Lalu Yesus menjelaskan bahwa jalan menuju kepada Bapa adalah melalui dirinya sendiri. Dia jelaskan kepada murid-muridnya ini. Akulah kebenaran. Yesus bukan hanya mengajar kebenaran, tetapi menjadi sumber kebenaran itu sendiri. Artinya apa, saudara? Di dalam Kristus ada wahyu Allah yang sempurna. Dia adalah realitas ilahi yang sejati, bukan sekedar guru moral. Lalu dia katakan, akulah hidup. Yesus berbicara tentang hidup rohani, hidup kekal, sumber kehidupan sejati. Nah, dalam Injil Yohanes, Yesus berulang kali berkata bahwa hidup berasal dari dirinya. Contohnya, akulah kebangkitan dan hidup, Yohanes 11 ayat 25. Yesus yang berkata ini. Dialah kebangkitan dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini adalah klaim eksklusif Kristus. Yesus menyatakan, manusia berdosa tidak dapat datang kepada Allah dengan kekuatannya sendiri. Keselamatan terjadi hanya melalui Kristus. Dalam teologi Kristen, Yesus adalah pengantara. Jembatan Siratul Mustaqim. Korban penebusan. Yesus adalah korban penebusan. Yesus adalah pendamaian antara Allah dan manusia. Tadi hubungan Allah dan manusia terputus karena dosa Adam. Sekarang dengan kematian Kristus, maka hubungan itu kembali pulih. Makanya lambang salib itu, kayu yang vertikal, itu melambangkan hubungan manusia dengan Bapa di surga tersambung kembali. Dan kayu yang horizontal melambangkan hubungan manusia dengan manusia harus kembali bersatu. Nah, konteks pentingnya ayat ini, itu diucapkan sebelum Yesus disalib. Ketika murid-muridnya gelisah, panik, Yesus berbicara tentang rumah Bapa dan menjanjikan jalan menuju hidup kekal. Nah, kita melihat maknanya apa nih? Yohanes 14 ayat 6 mengajarkan bahwa keselamatan bukan sekedar ritual agama. Hubungan dengan Allah hanya melalui Kristus, Sang Firman yang hidup itu. Yesus adalah pusat iman Kristen. Dialah pusat wahyu Elohim. Karena itu dalam kekristenan, Kristus bukan hanya seorang nabi seperti yang diimani oleh RT 6 Gang Becek. Mereka berkata Yesus hanya nabi. Bukan itu saja. Yesus juga raja, imam besar, Bapa yang kekal, raja damai. Kristus bukan hanya nabi, tetapi juru selamat dan jalan kepada Bapa di surga. Nah, saudara, ketika kita melihat kalimat Injil Yohanes 14 ayat 6 dalam bahasa Arab adalah apa, saudara? Dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, itu, saudara, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi penjelasan kata jalan. Jalan itu apa dalam bahasa Arab? At-tariq ya. Kemudian kebenaran adalah al-haq. Betul nggak, Bu Fat?
kebenaran adalah al-haq, Betul. dan Al-haq. hidup adalah al-haya, Mm-mm. dan Bapa adalah al-ab. Jadi saudara, kalau kita melihat ini sebenarnya yang diyakini oleh orang Islam, 99 nama itu salah satu namanya adalah al-haq. Betul nggak, Bu? 99 nama. Salah Iya, satunya betul. al-haq, Al-haq. ya, dan al-tarik, dan al-haya. Ini Yesus semua gelarnya ini sebelum Muhammad ada. Sebelum SWT diperkenalkan pada abad 7, Yesus sudah mengatakan dia al-tarik, al-haq, al-haya. Dia sudah berkata lebih dulu. Bahkan dia berkata, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Itu sebelum ada Al-Quran. Sebelum ada SWT diperkenal oleh Muhammad. Asmaul Husna-nya Islam juga kan yang bikin-bikin juga umatnya, Pak. Nah itu. Jadi, saudara, menariknya kata al-haq dalam bahasa Arab berarti kebenaran sejati atau yang benar, dan sering juga dipakai sebagai salah satu sebutan nama Allah dalam tradisi Arab dan Islam. Karena itu Yesus sudah lebih dulu mengatakan itu atributnya sebagai al-tarik, al-haq, al-haya. Dia sudah mengatakan itu ribuan tahun. Jadi saudara, kalau ada lagi yang mengklaim sayalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kapan lu ciptakan langit dan bumi? Karena waktu Muhammad memperkenalkan nama Tuhannya, langit dan bumi sudah ada, alam semesta sudah ada, peradaban manusia sudah ada, kertas sudah ada di mana-mana. Pertanyaannya kepada orang Muslim, kenapa tidak ada kertas di Arab Saudi? Sedangkan di Mesir sudah ada kertas. Kenapa di Arab Saudi nggak ada kertas? Sampai Quran mesti ditulis di tulang belikat unta. Saya nggak tahu cara tulisnya gimana. Bagaimana cara file menyimpannya itu? Berapa besar gedung? Berapa banyak itu tulang unta yang dipakai untuk menulis? Berapa banyak itu kulit binatang yang ditulis? Berapa banyak itu pelepah kurma yang disimpan? Tapi itu semua dibakar oleh Utsman. Utsman membakar seluruhnya itu atas perintah siapa kita nggak tahu. Maka sekarang untuk membuktikan Quran itu asli, di mana yang dibakar oleh Utsman itu? Tidak ada pembanding lagi. Sama sekali tidak ada pembanding. Beda dengan orang Kristen, Alkitab kita dalam bahasa Indonesia, kita punya dalam bahasa asli yang nggak pernah diubah-ubah. Kita punya manuskrip asli. Kita punya Dead Sea Scroll yang umurnya 2100 tahun. Tidak pernah diubah bahasanya. Tidak pernah diutak-atik. Saudara, kalau dalam bahasa Indonesia ada revisi, itu wajar. Kenapa? Karena kosakata, yaitu sudah tidak up to date. Ya, kalimat-kalimatnya sudah ketinggalan zaman. Jadi, dimasukkan kalimat yang baru tapi tidak merubahkan arti. Itu loh. Ya, Alkitab yang tahap pertama tahun 1973. Lembaga Alkitab Indonesia mencetak Alkitab tahun 1973. Kemudian yang kedua tahun 2003 sampai hari ini. Jadi hanya baru 2 kali, Saudara. Kalau ada yang bilang Alkitab diubah-ubah, berarti dia mainnya kurang jauh. Ngomongnya itu tidak pakai dalil. Kalau kita bisa tunjukkan tahun 1973 dan tahun 2023 masih ada di tangan orang Kristen. Apalagi kitab-kitab apokrif yang masuk di dalam Al-Quran itu kan sangat banyak. 7 pemuda tertidur dalam gua. Ya kan, Ashabul Kahfi. Kemudian itu Yajud Majud. Ya, itu juga masuk dalam Al-Quran. Itu cerita yang tidak masuk akal. Yang mana satu bangsa dikurung di sebuah gunung, ya dikurung dengan besi dan tembaga, dibangun setinggi gunung, itu belum ada besi pada waktu itu, belum ada tembaga. Ya itu banyak kitab-kitab apokrif yang masuk ke dalam Al-Quran. Kalau kita punya kitab apokrif, kita bisa bandingkan dengan kitab-kitab yang sudah distandarisasi, dikanonisasi. Jadi semua ini yang palsu, ini yang asli, bisa kita bandingkan. Kalau mereka sudah bakar semua itu Al-Quran yang ditulis di pelepah kurma, yang ditulis di dudukan unta, ditulis di tulang belikat, semua dibakar sama Utsman. Lalu apa standarnya sekarang sebagai pembanding? Gak ada. Congormologi, saudara-saudara. Makanya kita lihat mereka ketika mereka membaca ayat Alkitab kita, lalu mereka menafsirkan nama-nama ayat-ayat kita secara sembarangan, itulah kesesatan mereka. Karena mereka tidak mau baca konteksnya terlebih dahulu dan melihat teksnya seperti apa. Apalagi masuk dalam sejarah penulisan. Kenapa sampai ayat itu diturunkan? Apa sejarahnya? Penulisannya seperti apa? Itu harus dilihat latar belakangnya, saudara. Baru kita bisa mengetahui, oh ayat ini diturun ternyata
ada masalah ini sehingga ayat ini turun. Nah, itu mereka nggak paham, Bu Fat, sehingga mereka tulis asal jadi saja. Kalau Yesus bukan 99 nama, saudara. Ada banyak sekali nama, lebih dari 99 nama. Begitu dari saya, Bu Fat, silakan. Ya, siap. Terima kasih. Dan Kil, lagi pula kamu ini nggak sadar-sadar ya kita bilang 99 Asmaul Husna itu dari mana sih? Coba kamu lihat tuh isinya tuh. Lagi pula bukan hanya sekedar lihat isinya. 99 siapa yang ngasih namanya ya? Daripada dari kata perkatanya, dari sisi setiap apa yang disampaikan, nggak nyata, Dul, ya. Jadi nggak usah lah banyakkan klaim. Nah, ini sudah ada Pak Stenker. Salam Pak Stenker. Selamat malam Pak Stenker. Ya, shalom. Salam. Itu yang lain juga udah masuk duluan, Bu. Itu belum kelar, Halo. Bu Fat tadi. Bu Fat? Bu Fatimah? Halo? Bu Fat, ini Bu Fat punya sinyalnya kayaknya. Ya, halo. Lagi drop ya? Nah ini Tadi belum saya selesai lagi yang ganti itu. wifi saya kan. Oh, lagi Saya ganti wifi saya dulu ini. Bahkan Ya, dalam silakan. Bible banyak orang Apakah setiap umat Islam masuk surga? Iya, semua orang yang sudah Islam, yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, meskipun dia bermaksiat. Bentar dulu. Waduh. Meskipun dia bermaksiat, yang penting ucapkan kalimat syahadat, masuk surga. Masuk surga, Ya, saudara-saudara. Oke, Itulah yang ini umat tadi ya. sahabat. Selesaikan dulu ini apa bagaimana nih? Ya, kita selesaikan dulu, Bu, biar enak, Bu. Oke, siap. dalam makna utusan Tuhan. Kalau Yesus adalah Tuhan karena menghidupkan orang mati, apakah Elisa juga Tuhan? Kalau Yesus Tuhan karena menyembuhkan, apakah para murid yang menyembuhkan juga Tuhan? Dan kalau Yesus Tuhan karena diberi kuasa, bukankah Tuhan sejati itu tidak perlu diberi kuasa? Dia yang punya kuasa itu. Dalam Islam kami menghormati Yesus sebagai Nabi besar dan Al-Masih. Tapi kami membedakan antara Bahkan lebih besar daripada prepet nabi kamu, Dodol. Lah itu yang kamu nggak sadar ini. Kita jawab utusan dulu ya. Oke, silakan. Kita jawab utusan. Dalam konteks, ya dalam konteks Yesus Kristus, kata utusan. Ini kan orang ini nggak mengerti apa-apa tentang utusan. Berarti bahwa Yesus diutus oleh Bapa ke dunia untuk melaksanakan kehendak keselamatan Allah. Tetapi dalam teologi Kristen, diutus bukan berarti Yesus hanyalah nabi biasa atau makhluk ciptaan. Kata itu berbicara tentang misi, pengutusan, dan karya keselamatan. Kalau Yesus beda, saudara. Dia diutus dulu baru dilahirkan. Kalau nabi-nabi dilahirkan dulu baru diutus. Itu dua hal yang berbeda. Nabi-nabi berdosa, Yesus tidak berdosa. Nabi-nabi berkata, beginilah firman Tuhan. Yesus bilang, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Dan angkatlah tilammu dan berjalan. Beda, saudara. Ya, utusan Yesus sebagai firman Allah. Bukan sebagai manusia biasa. Ini yang tidak dimengerti oleh mereka. Dasar Alkitabnya dalam Injil Yohanes, Bapa telah mengutus aku, Yohanes 20:21. Ya, dan Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, Yohanes 3 ayat 17. Apa arti utusan bagi Yesus? Yesus datang dengan tujuan ilahi. Yesus diutus untuk menyatakan Allah. Ya, memberitakan kerajaan Allah, menebus manusia berdosa, menyelamatkan dunia ini. Apakah nabi seperti ini? Tidak, saudara. Jadi jangan sembarang mengatakan utusan-utusan seperti nabi biasa. No, jauh, beda langit dan bumi. Ya, kata utusan buat Yesus itu, dia menyatakan Allah, memberitakan kerajaan Allah, menebus manusia berdosa, dan menyelamatkan dunia ini. Yesus dikatakan taat kepada Bapa sebagai anak yang menjadi manusia. Yesus hidup dalam ketaatan, menjalankan kehendak Bapa, merendahkan dirinya. Ini bagian dari inkarnasi Yesus sebagai manusia. Diutus tidak meniadakan keilahian Yesus. Ya, ini sangat penting dalam Alkitab. Yesus diutus, tetapi juga disebut firman yang adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Menerima penyembahan. Dia menerima penyembahan ketika dia meredakan badai dan gelombang di laut. Murid-muridnya sujud menyembah dia di atas perahu. Dan Yesus tidak pernah menolak. Hai bro, jangan sujud menyembah saya. Saya hanya seorang manusia. Tidak. Dia menerima sujud penyembahan dari murid-muridnya. Ada banyak kalau kita baca ayat di Alkitab. Banyak orang sujud menyembah kepada Yesus. Ya. Kemudian saudara, kita melihat tetapi juga dia disebut firman Allah dan Allah. Dia menerima penyembahan, dia mengampuni dosa, dan dia disebut juga Tuhan. Jadi diutus itu berbicara tentang peran dan misi, bukan berarti Yesus lebih rendah dari natur ilahi. Jadi saudara, sebagai analogi sederhana, seorang raja dapat mengutus putranya untuk membawa pesan kerajaan. Anak itu tetap memiliki natur kerajaan, tetap putra raja, tetapi datang menjalankan misi ayahnya. Demikian juga dalam iman Kristen, anak diutus oleh Bapa, Yesus Kristus sang firman yang hidup, tetapi tetap satu dengan Bapa sebagai satu kesatuan keilahiannya. Jadi
Apa maknanya di sini, saudara? Yesus adalah utusan kasih Allah. Allah tidak tinggal diam melihat manusia berdosa, tetapi dia datang mendekati manusia melalui Kristus. Karena itu pengutusan Yesus adalah bukti kasih Allah kepada manusia dan keselamatan Allah, kemudian dan kerelaan Allah menyelamatkan manusia. Itu arti kata utusan, bukan seperti nabi-nabi, saudara. Jadi sangat berbeda. Kita sudah menjawab malam hari ini ya. Apalagi, Bu? Ya, siap. Tentang Ini utusan. intinya dari Yohanes 14 ayat 7 ini ya. Barang siapa yang mengenal kayak gini ya tulisannya ya. Pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kalau orang melihat si prepet, melihat Allah enggak? Itu aja udah Enggak. enggak sesuai ya gitu kan. Udah beda. Saya misalnya kadang-kadang saya tuh otak mereka di mana sih sebenarnya, bingung saya. Pada Ya, sotoy. otaknya di pantat, Bu. Sendiri. Karena akal sehat mengajarkan yang berdoa bukan sama dengan yang didoakan. Yang diutus bukan sama dengan pengutus. Nah, berarti kalau Allah kamu berdoa kepada siapa? Allahmu punya Tuhan dong, Bo. Aduh, goblok sih masalahnya. Nggak ngerti isi Nah. kitabnya udah ngorek-ngorek kitab orang. Kalau Ini kita kita lihat kan di mana ya? QS 3356. Iya. Allah itu dan apa? para malaikat bersolawat untuk Nabi. Ini gimana jawaban dia? Kenapa? Yang paling tinggi mendoakan yang paling rendah, atau memberikan kemuliaan yang paling rendah, yang adalah debu tanah. Nah, itu. Berbeda dengan Yesus. Iya kan? Ya, berbeda dengan Yesus. Yesus kenapa berdoa? Karena dalam inkarnasinya sebagai manusia. Ya Allah Dia nggak pasti pernah jadi berdoa. manusia loh. Allah nggak pernah jadi manusia kok berdoa. Nggak Kan, pernah. ya? Kalau Yesus kan dia pernah jadi manusia. Maka dia tahu semua kesulitan manusia. Ya, karena dia inkarnasi. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, yaitu firman yang mengambil rupa manusia. Dan sebagai manusia, ia hidup dalam hubungan sempurna dengan Bapa di surga. Jadi doa Yesus bukan berarti Yesus bukan ilahi atau Yesus lebih rendah sebagai makhluk biasa. Bukan, saudara. Ya, tetapi menunjukkan pertama ketaatan anak kepada Bapa, kedua hubungan kasih antara Bapa dan anak, ketiga teladan hidup doa bagi manusia, yang keempat kemanusiaan Yesus yang sejati. Jadi contoh Yesus berdoa dalam Injil Lukas, Yesus sering mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Lukas 5 ayat 16 di Taman Getsemani. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, ya cawan ini berlalu. Matius 26 ayat 39. Ini menunjukkan pergumulannya sebagai manusia sejati menjelang penyaliban. Jadi dalam teologi Kristen, Yesus memiliki natur ilahi dan natur manusia. Natur ilahi karena dia asalnya firman Allah, aslinya firman Allah. Natur manusianya karena dia mengambil dari rahim manusia, mengenakan kodrat manusia dari rahim Maria. Ya, dan sebagai manusia, pasti Yesus merasa lapar karena kemanusiaannya lapar, haus, letih, ya, dan berdoa. Juga bisa menangis, saudara. Tetapi sebagai Allah, karena dia firman Allah, ia bisa mengampuni dosa, membangkitkan orang yang sudah mati, dan menguasai alam ini, dan menerima penyembahan. Jadi saudara, doa Yesus mengajarkan hidup bergantung kepada Bapa di surga, ketaatan, kerendahan hati, dan hubungan pribadi dengan Bapa. Karena itu doa Yesus bukan kelemahan, melainkan bagian dari misinya sebagai Allah yang menjadi manusia. Jadi kemanusiaannya itu yang berdoa, bukan keilahiannya. Anda harus beda, karena Yesus punya dua natur itu. Yang pertama ilahi karena dia firman Allah, yang kedua kemanusiaannya karena dia lahir dari rahim Maria. Itulah yang berdoa kepada Bapa. Itu yang bisa makan dan bisa lapar. Begitu, Bu. Baik, sedikit lagi ini udah selesai nih ya. Ya. Dan yang sedikit diberi lagi. kuasa bukan pemilik kuasa mutlak. Kalau semua yang diberi mukjizat otomatis Tuhan, berarti murid-murid Yesus naik pangkat jadi cabang ketuhanan. Jadi sadar, woi sadar. Orang yang sadar tuh otakmu udah terlalu goblok. Kamu berani naik di sini ya habis hancur, kita binasakan langsung ya. Congormu langsung kita bungkam, Bu. Nggak ada yang punya nyali Islam. Ya, kita sapa lagi nih selain Pak Stenker ada Cahaya Kebenaran dan juga Brian Jordan. Selamat malam Shalom. semua. Shalom semuanya. Ya. Jadi terakhir saya jawab ya, Bu ya. Ya, silakan. Itu dia ambil dalam Matius 28 ayat 18 yang berbunyi, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya. Nah, perkataan ini diucapkan oleh Yesus Kristus setelah kebangkitannya, sebelum ia naik ke surga. Apa maksud ayat ini, saudara? Ayat ini berbicara tentang otoritas Mesias, Sang Juru Selamat. Ya, kemenangan Kristus yang telah mengalahkan maut. Kemudian pemerintahannya atas seluruh ciptaan. Jadi dikatakan kepadaku telah diberikan kuasa di surga maupun di bumi. Ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Bayangkan segala kuasa. Artinya itu penguasa di atas segala penguasa. Karena segala kuasa, penguasa di atas segala penguasa. Itulah Kristus. Bukan seperti nabi-nabi yang diberikan kuasa, tidak, saudara. Beda. Lagi si prepet punya kuasa Nah. apa, kena sihir. Betul. Jadi segala kuasa, kata ini menunjukkan pada otoritas penuh,
hak memerintah, kuasa kerajaan. Bukan sebagian kuasa, tetapi seluruh otoritas di surga dan di bumi dalam kekuasaan Yesus. Mengapa dikatakan diberikan? Ini pertanyaannya. Kenapa dikatakan diberikan? Ini tidak berarti Yesus sebelum bukan Allah atau tidak punya kuasa. Ya, bukan artinya sebelumnya Yesus bukan Allah. Tetapi dia atau tidak punya kuasa sama sekali. Tetapi dalam teologi Kristen, sebagai firman Allah, Yesus sudah memiliki kemuliaan ilahi. Yang tadi dikatakan Yohanes 17 ayat yang ke-5. Tetapi setelah inkarnasi, kematian dan kebangkitan, Kristus dimuliakan sebagai Mesias, ya, dan Raja atas segala ciptaan. Nah, ayat ini berkaitan dengan kemenangannya atas salib. Setelah kita melihat konteks Mesias yang dimuliakan, ini menggenapi nubuat seperti dalam kitab Daniel 7 ayat 13 dan 14. Kepadanya diberikan kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Jadi Yesus sebagai anak manusia menerima pemerintahan universal. Hubungannya dengan amanat agung apa? Sesudah berkata demikian, Yesus berkata, karena itu aku, batuk ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, kata Yesus di dalam Matius 28 ayat 19. Artinya, karena Kristus memiliki seluruh otoritas, maka Injil diberitakan kepada seluruh dunia. Ya, ayat ini menyatakan bahwa Yesus yang disalibkan sekarang dimuliakan. Dia adalah raja atas surga dan bumi. Maut telah dipatahkan kuasanya. Dan seluruh ciptaan berada di bawah otoritas Kristus. Karena itu orang percaya, saudara dan saya, tidak hidup dalam ketakutan lagi. Tetapi di bawah pemerintahan Kristus yang bangkit dan menang. Demikian, Bu. Lanjut sudah, Bu. Selesai Baik, saya. terima kasih. Kita mau ke Pak Stengker, tapi kan pasti nanti lama. Kita kasih kesempatan dulu Pak Cahaya Kebenaran ya Pak Stengker ya. Pak Cahaya Kebenaran kan sebentar. Ya, salam Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, silakan. Ini mengenai siapa ini? Muslimah nangis Bombay dihajar data oleh Murtadin. Saya nggak ngikutin Bu ini. Cuman itu si Muslimah itu dia ini monolog atau dialog Bu? Berdebat gitu. Monolog. Oh, pantas lah kalau namanya Muslimah kan ya taunya kan cuma bertanya gitu. Nggak Muslimah sih. Muslim juga sama. Mereka itu kalau membuka ruang seperti ini nggak bakal berani ya Bu ya. Gak bakalan, mana ada punya nyali. Berani sih Bu, berani sama yang unyu-unyu kalau untuk yang Kristen Bu, yang awam gitu. Kayak siapa itu yang di Malaysia itu ada siapa yang Marga Wong itu, dia berdakwah di jalan. Yang dia dakwah juga yang Kristen unyu-unyu gitu. Tapi kalau sempat yang yang punya ilmu, sedikit aja yang punya ilmu, pasti nggak bakal bisa dia menang gitu. Contoh seperti di dunia ini seluruh surat kalau nggak ada penulisnya itu namanya surat kaleng. Jadi maaf, itu bukan untuk diyakinin. Karena apa? Surat itu harus ada siapa penulisnya. Itu ada punya kekuatan hukum. Nah, itu aja udah jelas gitu. Tapi ya namanya juga yang Kristen unyu-unyu, dia dibilang Nabi Isa aja udah di dalam pikirannya Yesus Kristus. Tapi kalau orang yang berakal, wah kalau dia Yesus Kristus, sama nggak dia silsilahnya dengan yang ada di Alkitab gitu. Kalau nggak sama, kami nggak kenal gitu. Belum lagi tempatnya di mana, belum lagi kapan dia, apa misinya ke dunia. 5W satu hal lah gitu. Benar nggak ini orang yang sama? Sedikit aja beda, berarti itu beda gitu. Jadi ya cobalah ya, ditantang aja nih siapa, jangankan si Muslimah inilah, sama kiai besar aja kalau masuk ke room ini, wah mungkin mungkin udah jadi berita besar, mereka masuk ke bombastis lah ya, mereka bisa Bahaya, berdialog. bisa nggak laku nanti dibombardir sama kita. Jadi bagi kalian yang Muslim ingin berdakwah, saya silakan naik sini berdakwah kepada kami. Tapi maaf, karena kami ini punya otak, jadi ketika berdakwah tidak sesuai data, kami akan skak dulu ya, nggak bisa langsung bablas ceramah gitu, nggak bisa ya. Jadi kalau kata-katanya nggak sesuai dengan data, mohon maaf ya. Tapi untuk kalian yang ingin berdakwah, kami undang, silakan naik. Dakwahnya seperti apa ya? Tapi harus siap dikomplain, siap diprotes kalau nggak sesuai data. Tapi Muslim yang berani masuk ke ruang debat Bu Fatimah ini cuma satu Bu, Yonatan Siapa? Nandar. Tapi pun dia itu juga menggelari dirinya itu evangelis Bu. Coba aja mau Nandar kayak di sini, kita hajar dengan kitabnya. Mau jawabnya pakai apa? Sampai-sampai Pendeta Yusuf Manubulu langsung nantangin dia, dibilang, Anda mana bukti Anda evangelis?
Dari sinode mana nggak jelas deh. Masalahnya Islam kan selama ini kan belum pernah dihantam dengan pertanyaan-pertanyaan, ya kan? Jadi maka sudah saatnya kalian itu betul-betul bisa menjawab, jangan cuma hanya menggugat kitab orang. Sementara Kristen sama Islam nggak nyambung kitabnya. Bagaimana menggugat kitab kami? Penjelasan kitab kami nggak sama dengan penjelasan Islam, nggak nyambung dong. Kalau memang di dalam Islam itu ada hidayah, kami mencoba untuk mau menerima si prepet ini gimana? Kira-kira si prepet ini layak nggak kita teladani? Layak nggak kita jadikan nabi? Kalau nggak layak ya jangan dipaksakan dong. Nah itu saatnya Islam itu bisa menjawab pertanyaan itu dan memberikan bukti data. Nah gitu ya. Oh iya, ada dua lagi Bu. Satu lagi terkait dengan itu. Kalau mualaf itu dibilang Agatha Palermo memang benar, mereka itu belajar berbohong. Karena apa? Definisi daripada dua kalimat syahadat kan aku bersaksi. Sekarang pertanyaannya apakah mereka pernah melihat Allah? Oh, itu udah pertanyaan yang udah kuno sekali itu mah. Iya, apakah mereka pernah melihat Muhammad? Nah, udah itu satu lagi saya baru tahu dari Habib Mangkulangit ya kemarin ya. Mereka Habib Mangkulangit bilang, saya berani bertaruh demi apapun bahwa tidak ada seorang Muslim pun yang pada saat sholat mereka itu datang ke masjid membawa Al-Quran. Iya ya, saya lihat kalau mereka Jumatan mana pernah mereka membawa Al-Quran, gitu kan? Ya. Jadi ya mereka itu gampang dibodohin gitu. Jadi maaf aja ya, kita aja yang kecil-kecil dulu sekolah minggu bawa Alkitab gitu. Lah ini udah gede, udah tua, gak pernah bawa Al-Quran. Itu aja. Salam Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, terima kasih. Untuk Jordan nanti tunggu dulu ya, kita ke Pak Sengker dulu. Salam Pak Sengker. Iya, salam. Silakan aja kalau mau ngomong nanti kebelet pula, silakan. saya pendengar yang baik. Pak Sengker gak kecapean, nanti tahu-tahu udah tertidur lagi nanti. Saya pendengar yang baik. Mau 10 jam yang ngomong, giliran saya bicara gitu aja. Silakan. Waduh. Jordan ngomongnya lama gak nih, Jordan? Shalom. Boleh nggak putarkan video yang tadi yang perempuan muslimah tadi? Saya begitu kurang ngikuti tadi gitu. Waduh, lebih baik kayaknya kita ulang dulu deh dari awal ya. Karena nanti makan waktu kalau saya ulang lagi. Dia tadi ngomong apa? Perempuan tadi. Ada banyak hal yang sudah ditanggapi oleh Pak Tim. Mengenai Suaranya Gabi, Pak Brian. Maaf Pak Brian, itu bisa dibetulkan suaranya Gabi. Oh, iya. Iya. Oke, udah. Ya, tes. Coba. Tes 1 2. Enggak, ini masih daging. Oke. Ntar nanti saya kembali lagi. Ya, oke, sip. Oke, Pak Sengker, silakan Pak Sengker. Ya. Ini udah panjang tadi disampaikan Pak King ya. Saya teringat yang penjelasan Pak King itu memang khusus untuk kita ya. Kalau untuk orang-orang dari gurun ini kayak si Patrick lagi bengong itu keluar ayat liurnya, itu yang tahu mereka untuk mendengar yang tadi disampaikan Pak King karena nggak nyampe di kepalanya juga. Apa yang disampaikan Pak King itu begitu jelas, tegas. Saya kira nggak perlu terlalu banyak tafsir ya, muter-muter enggak lah. Tapi mereka nggak akan sanggup menerima itu karena Allahnya itu nggak lebih baik Toa, Bu. Tahu Toa? Iyalah. Toa masjid tahu? Masih lebih bagus Toa masjid ketimbang Allahnya. Tahu kenapa? Nggak ada suaranya. Iya, karena Allahnya nggak ada suaranya. Mana Ya, suara? benar. Mana? Iya. Di mana dia menunjukkan dia punya suara? Di mana? Di Quran tulisan. Bastian Tito juga nulis banyak cerita mengenai Wiro Sableng. Tulisan, omongan, tapi mana barangnya? Sekarang si Allah itu Muslim, di mana ada suaranya? Makanya saya bilang lebih bagus Toa ketimbang si Allah. Karena kalau Toa dia berbicara mengeluarkan suara itu didengar langsung oleh orang yang mendengarnya, kan begitu ya? Orang yang berbicara di balik Toa itu lewat Toa suaranya keluar kan gitu. Kalau si Allah nggak bisa. Mana? Di mana? Tunjukkan 1 biji saja. 1 biji sama saya Muslim. Di Quranmu secara komplit yang menyatakan si Allah ada suaranya. Tunjukkan 1 biji sama saya. Yang didengar ya. Mana? Ada. Yang tahu cuma disampaikan siapa bukan? Si Jibril. Sekarang suara si Allah di mana? Jadi kalau dia bicara di sono nggak sampai ke bumi gitu maksudnya. Dia bisik-bisik ke si Jibril turun ngasih tahu begini lo ngomong si Allah gitu. Terus mana suara Allah Muslim? Hati-hati bicara lo. Kalau menurut aku dia bukan bicara sama Jibril, enggak Pak. Kayaknya itu tulisan katanya kan, tulisan Allah di Lauh Mahfuz. Iya, yang dibacakan tuh ke Jibril. Iya, bukan itu dijaga di antara dua mata, di antara mata setan penjaga itu kan, supaya si setan penjaga juga nggak bisa ngintip isinya. Taruh di antara dua belah matanya. Setan suruh jaga.
Ya ada Bu, ya ada malaikat maut yang menjaga itu. Taruh di antara dua matanya supaya si malaikat itu juga nggak bisa bakal melihat itu apa tulisan itu. Saking tololnya narasinya kawan-kawan. Tapi begitulah ya. Kocak Saya bukan banget ya. saya bukan apa-apa ya. Maafin maksudnya ngebas gimana suara saya? Apa kurang kecil, kurang gede apa maksudnya ini? Enggak, bagus kok. Bagus, ya udah. Gitulah kira-kira. Jadi bagi saya Muslim hati-hati bicara mengenai Tuhan, karena Tuhanmu itu bukan Tuhan. Tuhanmu itu cuma tulisan, anggapan, angan-angan. Tuhan yang benar itu dia mewujudkan kata-katanya, dia mewujudkan dirinya, memperlihatkan aku ini loh, bukan cuma aku lah Allah sembahlah aku. Semua juga bisa tulis, saya juga bisa bikin buku. Akulah Tuhan, Stengker sembahlah aku. Saya tulis dalam buku, berarti saya Tuhan. Hati-hati kaum Muslim ya, mulailah kalian agak cerdas sedikit berbicara ya. Tadi saya kelewat juga ada yang ngomong mengenai nama 99 nama Allah itu Gufat ya. Iya. Memang nama Allah itu semua. Namanya orang kafir, dewanya orang kafir itu mah. Nama colongan kok. Dah Rahman itu emang nama si Allah. Rahman itu adalah nama salah seorang. Ini saya naikkan gini. Tolong dinaikkan Gufat. Biar kita nggak kata bohong dikira kita cuma congor doang ntar ya. Di mana itu ini ya. Tolong naikkan ya Gufat. Mana dia tadi? Alah kok muka si Patrick pula. Gini kira-kira muka mereka mendengar Pak King cerita. Ini kenapa mukanya si Patrick berliur-liur? Aduh, Atra tuh gini Pak. Atra tuh dia bengong-bengong sambil meleleh bukan mangap. Ya inilah kalau diterangkan. Gini nggak ngerti habis itu nanya lagi kan. Ini dia. Ini yang perlu kita tanya kalau dibilang mengenai salah satu 99 nama. Ya, disebutkan ini asbabun nuzul ya. Sebab turunnya ayat ya. Al-Isra ayat 110. Di sini disebutkan ini nama seorang yang namanya the beneficent, the merciful. Siapa ini? Ini adalah nama seorang yang namanya Rahman Nur Yamama. Musailamah the liar, si penipu katanya. Tapi nama si Musailamah si penipu ini dicolong si prepet menjadi nama Allahnya. Ya. Karena tidak pernah sebelum ayat ini turun, nama Rahman itu disematkan kepada si Allah mereka. Begitu ada surat dari si Musailamah penipu ini adalah nabi saingannya si prepet di zaman itu loh. Jangan salah kawan-kawan. Di zaman Muhammad banyak nabi orang Arab. Kenapa mereka nggak bisa maju? Karena satu yang tidak mereka janjikan. Perang, rampas, perkosa, kawini segala macam. Itu nggak mereka janjikan. Bidadari enggak ya? Nggak ada Bu, nggak ada. Mereka bagaimana seorang nabi Allah yang satu gitu loh. Tauhid kayak si Khalid bin Sinan kan, dia juga mau tahu mengenai tauhid. Tapi kenapa nggak laku? Karena dia tidak mengajarkan perang. Iya, nggak pakai pedang. Iya, dia tidak mengajarkan merampok. Ambil itu, begitu kalian dapat, kalian menang, semua milik kalian sak bayi-bayinya, kira-kira gitu. Nggak ada itu diajarkan, menanglah si prepet di sana. Ingat kalian Muslim ya, ini adalah asbabun nuzul kalian. Jelas-jelas disebut di sini. Sekarang 99 nama itu dicolong dari mana aja. Nah kalian cari kan gitu. Salah satu diketahuan dicolong dari nama seorang penipu. Namanya Musailamah penipu. Musailamah Nur Yamama namanya. Rahman Nur Yamama. Rahman itulah yang diambil jadi nama si Allah. Sekarang Ini kok si penulis Asbabun Nuzul ini kok pede banget ya? Padahal udah jelas-jelas nama Asbabun Nuzul itu dari sini. Bukannya malah tambah sadar kok lanjut aja bikin buku gitu Pak? Bukan, ini harus mereka terima karena ini asbabun nuzul. Asbabun Nuzul, iya makanya. Iya. Kok nyaman saja, aduh nggak sadar gitu. Masalahnya Islam kan nggak baca ini, yang baca ini kan ulamanya diceritain. Enggak sama ulama, diceritain ini. Nama Allah Rahman itu diambil dari si penipu Musailamah itu loh. Umat, nggak ada, nggak dikasih tahu sama ulamanya. Tapi ini bisa kita baca. Ya. Islam penipuan kok apa sih? Saya udah muak baca buku Islam penipuan, muntah saya. Bener, penipuan di sini semua. Mereka aja nggak sadar. Ulamanya mau gimana? Mau dibongkar ini? Malu dong, gua nggak makan lagi nanti. Terpaksa diomongin terus begini tutup. Ada yang berani nantang saya mengenai Islam nih sini. Ada yang berani, cukup punya nyali. Yang cuma banyak pengetahuan ya, jangan cuma asal congor ya. Kayak perempuan barusan itu, apa isi kepalanya tuh nggak ada kok. Sama saya selesai yang begituan. Karena yang saya buka adalah datamu. Berani bantah datamu? Bantahlah kalau sanggup, kan gitu. Kalau semua nama yang baik, karena di sini disebut Bufat ya, semua nama yang baik adalah nama Allah. Gini, saya translate bahasa Indonesia biar gampang ya, kita lihat. Ya. Menyeru Allah bla 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 bla, siapapun nama pemurah di Yamama, si pendusta, bahwa semua nama yang baik adalah nama Allah, kata nanti ya. Ntar ya.
Ntar ya, saya coba cari dulu baik. Ada nggak? Bentar, saya baca di sini ya. Wahai pemurah, bla bla bla. Karena anggapan si prepet itu semua nama yang baik itu adalah nama Allah gitu. Nah, pada awalnya turun wahyu Rasulullah menulis dengan namamu, ya Allah, diturunkan segala macam. Terus mengenal apa ya nama ini, bentar ya. Bentar. Saya lupa di mana tertulis itu. Tapi yang jelas apa di tafsir yang lain ya? Apa enggak di sini gitu lah kira-kira. Jadi bagi si prepet itu semua nama yang baik adalah nama Allah. Makanya orang komplain, kenapa kau sebut Tuhanmu yang dulunya pemurah sekarang penyayang gitu loh. Sorry, Rahman itu apa Bufat ya? Penyayang apa pemurah ya? Pemurah. Pemurah, sorry. Nama Allahmu dulu penyayang, kok sekarang jadi kau tambah jadi pemurah gitu kira-kira. Rahman. Nama bagus gimana Pak? Ali tipu daya kok bagus? Diskon Pak, ada diskon dia. Iya, maksud saya gini, menyampaikannya begini ya. Si prefet bilang semua nama yang bagus itu adalah nama Allah gitu. Sekarang pertanyaan saya, Parulian nama Allah bukan? Karena Parulian bagus sekali loh, artinya kalau dilihat dari bahasa Batak indah apa ya, keuntungan, anugerah, indah gitu-gitulah kalau nggak salah saya arti Parulian. Kenapa nggak jadi nama saya Allah Parulian? Ayo, kalau memang semua nama yang bagus adalah nama Allah, kenapa cuma 99 miliar? Benar nggak Bufat? Betul. Kalian bisa lihat kawan-kawan, Islam ini nggak lebih dari congor, tipu, apa namanya, klaim kosong ya, klaim yang dongeng-dongeng tolol yang bisa diterima oleh orang-orang di zaman itu. Di zaman sekarang orang nggak akan bisa terima nih dongeng ketololan begini. Ya, itu mengenai nama. Ini coba kita kembali ke si perempuan tadi, karena dia sebut tadi mengenai Al-Masih, katanya benar, bukan? Ada disebut mengenai kami menganggap Yesus itu adalah Isa Al-Masih katanya. Ya, Emang dia tahu arti, kami hormati sebagai nabi kami, dia bilang. sebagai Al-Masih katanya. Emang dia tahu arti Al-Masih? Nggak tahu mereka. Lo bagi mereka Al-Masih itu artinya kakinya rata, bukan? Waduh. Terus kalian tahu apa mengenai kekristenan Islam? Hah? Gak malu kalian? Kita baca di sini ya. Ini menurut pendapat ulamamu. Dikatakan bahwa ia disebut Mesias, ya Masih, Al-Masih, karena kakinya rata. Ketololan macam apa ini Muslim? Ini pengertian kalian mengenai Mesias, kaki rata maksudnya? Tiba-tiba kalian dengan santainya kalian bilang Isa Al-Masih. Apa arti Al-Masih? Ada sini Islam yang sanggup jawab? Coba jawab dulu lah. Mencret. Mencret Pak. Itu ya. Karena saya terlalu banyak tadi yang lewat. Apa lagi? Ini mau saya buka tadi mengenai apa? Coba kita lihat. Ini dulu deh. Atau ini dulu. Ini penting nih. Ya, di sini disebutkan. Mengenai apa saya buka tadi tuh? Tadi ini mengenai Al-Isra ya. Oh, Al-Isra ini nih. Dia katanya tadi siapa Bufat? Tuhan mengutus siapa katanya? Apa? Tidak mungkin. Tidak Tuhan mungkin yang mengutus itu yang diutus lebih tinggi daripada yang mengutus. Berarti yang mengutus itu harus lebih tinggi daripada yang diutuskan gitu ya? Ya, seperti itu. Nah kalau kita baca ini ya, gimana kalian Muslim menerangkan ini? Ingat tulisan merah ini kata si prepet ya, perkataan Nabi ini kalau dalam tafsir ya. Aku adalah utusanku sendiri kepada kalian. Gimana kalian menjawab ini? Si Allah lo ngomong loh. Aku adalah utusanku sendiri kepada kalian. Sejak kapan si Allah jadi rasul? Di mana? Kapan? Kalian siapa? Ini tafsir kalian ya Muslim ya. Gak percaya buka ini tafsir, tapi kalian gak akan bisa buka ini karena bahasa Arab, gak akan dikasih tahu sama ulama mau Ibnu Katsir ini. Jangan-jangan di Indonesia bahasa Indonesia udah hilang nih bukan? Al-Isra 15 ini. Dihilangkan bagian ini, saya nggak tahu nih kalau bahasa Indonesia punya ya. Jangan-jangan dihilangkan. Aku ada tulisan diriku sendiri kepada kalian. Terus siapa dia? Dia rasul maksudnya? Allah SWT Rasulullah maksudnya? Apa gimana? Hati-hati bicara Muslim kalau kalian sendiri tidak dalami mengenai dongeng tolol agamamu ya. Kalau hanya cuma congor-congor begitu aja, mending makan gorengan pagi-pagi lah, gak usah macam-macam lebih dalam bicara. Itu mengenai utusan. Tadi dia bicara mengenai apa? Menghidupkan segala macamnya. Kalau yang bisa menghidupkan mati, Nabi Elisa juga menghidupkan orang mati katanya. Terus apa bedanya Tuhan dengan murid Nabi Yesus juga katanya. Murid Yesus juga ya, itu katanya. Saya hanya nanya, tunjukkan di mana Allah mau menghidupkan orang mati satu kali. Ada Muslim yang menghidupkan orang mati aja mesti harus pakai tulang sapi, itu satu-satunya. Itu pun dikeprok oleh baninya si Musa kan, bukan si Allah yang datang meniupkan atau ya nggak tahu lah giliran urusan selangkangan datang dia tiup meniup bukan. Farjahannya si Maryam datang dia katanya lewat Jibril tiup-tiup itu farjahannya. Giliran menghidupin orang harus pakai tulang segala.
Kalian bisa lihat lucu-lucuan agama ini Muslim. Aduh Tuhan ampun saya. Aduh. Nah sekarang saya mau nanya begini. Kalau si Allahnya sendiri tidak bisa dibuktikan kehebatannya, kenapa kalian menuliskan ini? Ulama menuliskan ini. Ya, kita lihat dari surah Anasnya, tafsir Qurtubi ya. Bagaimana ceritanya kok si iblis bisa menghidupkan anaknya tanpa bahkan bilang demi Allah? Mengapa kok bisa? Pertanyaannya ya. Di sini disebutkan bagaimana yang saya udah pernah kita buka ini berkali-kali, tapi saya nggak ngerti. Kita di Indonesia kok jarang mengarah ke arah sini. Saya belum nemu kawan-kawan Bufat. Coba ada nggak kawan-kawan yang pernah lihat ada orang yang membahas ini di luar channel ini, di TikTok di mana kek? Ini kegilaan loh kawan-kawan. Bagaimana si Hawa dititipi anaknya si iblis itu, si setan itu. Kemudian dimakanlah, dibakarlah, digantunglah, dibuang ke laut. Semua hidup hanya dengan memanggil nama ini nih, tuh. Dan hiduplah dia, tuh, sampai 3 kali. Ini pertanyaan besar loh kawan-kawan. Siapa iblis? Saya jadi bertanya, jangan-jangan ini Tuhannya Islam. Benar nggak kira-kira Bufat? Hah? Kok bisa iblis menghidupkan anaknya 3 kali berturut-turut? Tanpa menyebutkan nama Allah, hanya memanggil nama, bayangkan kalian. Langsung hidup. Hidup Pak. Dia berkata, wahai Hanas. Hanas hidup kembali dan menjawabnya. Lihat Pak. Hebat dong. Udah dibakar tuh. Ini tadi digantung, potong-potong digantung tuh. Dibakar, hidup lagi. Ujung-ujung dimakan sama si Hawa. Dimakan. Mereka berdua memakannya. Datang si iblis, mana anakku? Udah kami makan, kata si Hawa. Dipanggil lagi, wahai Hanas hidup lagi. Hawa yang di Taman Eden ini. Iya Pak, itulah cerita Hawa mereka. Kapan Hawa makan? Muslim, ayo coba kalian ini ya, apa namanya? Kalau memang ini suatu kebenaran, tidak perlu diceritakan dalam bentuk dongeng, kan gitu ya? Betul. Jangan sampai kita berpikir tolol kayak bagaimana orang tua-tua kita dulu ngasih tahu, jangan duduki bantal nanti disulan. Paham? Pak King pernah dengar? Benar. Pernah dengar. Tujuannya karena disulan? Bukan, udah nggak baik. Bantal bukan tempat duduk, ke tempat kepala. Betul. Itu kan. Betul. Apakah harus begitu kalian Islam si Allahmu ini menerangkan agamamu? Sekonyol itukah seorang ilahi? Satu sosok ilahi? Jangan duduki bantal ya Muhammad dan disulan kau, kira-kira gitu. Ketololan macam apa ini kawan-kawan? Itu ya. Jadi saya kira bagian yang yang saya lihat cuma di situ aja karena terlalu banyak. Saya coba mengambil poin-poin aja. Ini karena perempuan. Boleh nggak saya kasih satu lagu baru mengenai perempuan, Bufat? Boleh dong. Lama sebenarnya ini lagu, cuman nggak saya rendering, tersudutkan begitu saja gitu loh. Saya lihat, ada lagu ini dulu ya, bentar ya. Ya udah, hiburan, naik dulu Pak. Perempuan nggak tahu dia salah satu dari binatang yang menstruasi kan dia itu, nggak ngerti juga tuh manusia itu. Loh, kok ini si Jack malah bilang gini, Stanker ini aneh, Allah kok nuruti otakmu. Loh, kamu nggak tahu ya? Allah kamu tuh nuruti otaknya Nabi kamu. Gimana sih? Makanya Maksudnya, kalian sendiri nggak ngerti kitabnya sendiri ya, bahaya nih. Iya, saya membaca gini ya. Belum. Siapapun kalian muslim ya. Saya membaca semua dalilmu. Jangan kau bilang saya mengatur-ngatur isi kepala otak Allahmu ya, atau otak saya mengikuti supaya diikuti si Allah. Enggak. Saya membaca semua tulisan mengenai Allahmu. Kok kau bilang saya mengikuti Allah mengikuti pikiran saya? Saya membaca pikiran Allahmu, pikiran tolol, maaf ya. Yang saya buka dari tadi bukannya pikiran tolol tuh. Dongeng-dongeng gak jelas, pembawa tidur. Dongeng semua. Iya Pak, gini Pak King kan begitu tegas yang membaca mengenai Alkitab menjelaskan. Kita bandingkan itu dengan Quran mereka penjelasannya Pak King ya kawan-kawannya. Ibarat buku bobo dengan buku karya ilmiahnya orang S3 Pak. Berani muslim naik sini kita buktikan bahwa penjelasan Quranmu itu tidak lebih seperti buku bobo. Kalau masih ingat kalau yang zaman saya, sekarang ada nggak buku bobo itu tuh? Yang anak kecil itu yang hilang itu ya? Iya, dongeng-dongeng siapa lagi yang Sonya siapa namanya? Yang gajah kecil yang kopinya bisa terbang itu loh. Juwita dengan sirik ya Pak? Juwita dengan sirik. Betul. Pokoknya dalam kitab buku bobo. Bandingkanlah bobo dengan karya ilmiah S3. Itulah bagaimana kita membaca penjelasan Alkitab dengan Quran. Yang saya baca dari tadi itu penjelasan Quran. Lucu-lucuan isinya.
Sekarang berani membandingkan dengan Alkitab. Aduh Tuhan, saya nggak tahu diri kalian gitu loh. Ya, berkali-kali saya bilang, ibarat kita bicara, kita anak kuliahan, terus tiba-tiba anak SD kelas 2 ngomong sok tahu mengenai apa yang kita omongkan, itu Islam. Nggak percaya, naik sini, buktikan bahwa sehebat kalian punya. Saya buktikan kekonyolan agamamu. Siapa kalian Islam di bawah? Ayo, kalau berani, kalau memang punya otak dan memang membaca. Kalau cuma kuping-kuping doang, mah ngapain? Nggak kelas di sini. Kau baca, kau teliti apa yang kau baca, kau ambil kesimpulan dari apa yang kau baca. Bawa sini, naik sini. Kalau enggak, mending diam, tutup mulut, ambil semua ini, pelajari. Salahkah saya? Itu yang benar. Benar nggak, Ufat?